Belum makan ya? Bunuh dia. Arthur, di sini dijaga orang besar. Nggak takut mati ya? Orang itu udah 3 tahun nggak muncul. Aku bisa bunuh dia dengan mudah. Mulai hari ini, penjara Beliang bakal aku ambil alih. Aku lawan kau. Sambut Raja Beliang. Besar tua bangka, berani ribut di tempatku, cari mati. Tua bangka, mau mati gimana? Katakan. Sampah yang ngurung diri 3 tahun. Aku bunuh kau. Kau akan jadi raja baru di sini. Ambil alih wilayahku. Kau nggak layak. Hormat pada Raja Beliang. Melapor pada Raja Beliang, gaun pengantin Angel Wings nilai miliaran sudah terjual. Kerja bagus, Curan. 3 tahun berlalu, aku kembali buat nikahin kamu. Curan, nikahlah denganku. Tunggu, mau nikahin anakku? Masih butuh mahar 5 juta? Bu, bukankah aku sudah kasih 1 juta? Awalnya 1 juta cukup. Namun hari ini, pemuda Lu, keluarga terkemuka pertama Kota Awan, datang lamar bawa 5 juta. Tentu saja aku harus bandingin. Bu, mahar 5 juta bukan masalah. Nanti aku suruh orang anta. Kamu nikahin Curan dulu, baru kasih aku uangnya. Kamu bodoh atau aku? Nggak bisa bayar ya, bilang aja. Jangan hitung-hitungan sama aku, Xu Xiao. Bu, kita kan keluarga. Mana mungkin aku tipu ibu? Maksudmu aku yang hitung-hitungan sama kamu? Kalau nggak bisa bayar, sekarang juga pergi sejauh-jauhnya dari sini. Mana layak burung gunung kayak kamu sama burung phoenix? Mending jangan halangin rezeki keluarga Qin, biarin aja. Nikah batal juga nggak apa-apa. Asal Curan bilang nggak mau, aku langsung pergi. Tapi kalau Curan nggak bilang, nggak ada yang bisa halangi kita berdua. Udah naikin harga jadi 5 juta mau nikah sama kamu, kamu malah nggak mau. Tambah 5 juta buat nikah sama kamu, kamu malah nggak senang? Kakak, Xu Xiao baru pulang dari medan perang. Uang 1 juta ini udah semua uang dia. Lihat, orang di sini banyak banget. Gimana kalau kalian pergi dulu? Soal mahar, nanti pulang baru dibahas lagi. Diam, ini bukan giliran kamu bicara, perempuan jelek ini. Kenapa? Kamu mau gantiin dia bayar 5 juta? Dengar ya, 5 juta kurang sedikit pun nggak bisa. Curan, aku tahu bertahun-tahun ini kamu udah banyak menderita. Ini gaun pernikahan buatmu. Sayap malaikat, harganya jauh lebih dari 5 juta. Semua yang kutang sama kamu akan aku ganti satu-satu. Cuma barang rongsokan, kamu bilang harganya 5 juta. Langsung jadi 5 juta ya. Tadinya aku masih mau manfaatkan sisa uang di badanmu, baru cari cara lain. Tapi sayang, kamu nggak beruntung. Tuan lu mau kasih 5 juta buat nikah sama aku. Aku gimana? Ya, aku juga nggak mau pura-pura lagi sama kamu. Mama udah bilang dari dulu, sampah ini selama beberapa tahun di medan perang cuma kumpul 1 juta. Udah diperas habis dan nggak ada uang lagi. Udah deh, cepat usir aja sampah ini. Jangan sampai Tuan Muda Lu nunggu lama. Xu Dan, Mama Qing. Wah, Tuan Muda Lu datang. Xu Xiao. Kamu sembarang ambil gaun pengantin, ngaku-ngaku itu Angel Wings. Katanya Angel Wings itu belum lama ini
Dibeli sama Tuan Lu Yufeng dari North Liang Temple. Lewat lelang, harganya 1 miliar. Yang kamu bawa itu, dapat dari mana? Beli kali bawa di pasar ya? Cuma gaun Angel Swing saja. Perlu Xu Xiao sampai palsuin juga. Ayo show. Kelamaan di medan perang, jadi bego ya. Mau pura-pura juga lihat dulu, orang di depanmu itu siapa. Kalau mau nipu, niat dikit dong. Lihat baik-baik. Ini baru punya Tuan Lu Yufeng, Angel Swings asli, tanpa tipu-tipu. Lihat baik-baik. Ini baru gaun Tuan Lu Yufeng, Angel Swings asli. Oh ya, kenapa aku nggak tahu ada 2 Angel Swings? Lu emang hebat. Bisa dapat relik kuil Beliang, semua bisa kamu pegang. Curan, ayo layani Tuan Lu. Tuan Lu, lihat baik-baik. Tadi aku nggak menikah sama dia. Asal kamu mau, aku langsung jadi milikmu. Angel Swings memang mahal, tapi bagi keluarga top Yuncheng, itu nggak ada artinya. Hari ini, aku kasih buat kamu. Tuan Lu, aku senang ikut kamu. Kamu itu bawa barang palsu, dasar sampah, bikin sial. Cincuran, semua barang langka di dunia ini, asalkan kamu minta, akan langsung aku suruh orang antar ke sini. Tapi, kenapa sekarang kamu jadi begini? Dari dulu aku memang begini kok. Siapa kaya, aku tidur sama dia. Giliran juga nggak mungkin ke orang miskin kayak kamu. Cuma keluarga lu di Yuncheng, cuma 1 Angel Swings palsu, berani-beraninya kamu rendahkan diri gitu? Maksud kamu apa? Orang cacat keluarga kini nih, nggak ada yang urus ya? Sampai berani gigit aku. Kurang ajar. Berani kamu kurang ajar sama Tuan Muda Lu. Kalau hari ini berani ganggu urusan baik keluarga Qin, kamu bakal sengsara. Cuman kamu berani meragukan aku juga. Jujur aja deh ke saudara angkatku. Dari kuil Beliang, Jenderal Qinglong bawahan Tuan Lu Yufeng. Kamu bilang Angel Swings ini, kita berdua, siapa yang palsu? Cuma seorang Qinglong, berani-beraninya ngaku jenderal. Ngaco banget kamu. Mau bikin keluarga Qin kita celaka ya? Nggak pergi juga, aku potong kakimu. Cincuran, 6 tahun lalu kamu selamatin aku tanpa minta imbalan. Sekarang aku balik cuma mau balas budi. Kamu bikin aku kecewa banget. Aku yang selamatkan kamu. Aku sama kamu. Cuma mau uangmu. Sekarang aku punya Lu Xiao. Dasar pecundang, cepat pergi. Kamu nggak layak aku selamatin. Cuma dia rela rusak wajah, tetap masuk api demi selamatin kamu, bodohnya kebangetan. Ternyata kamu... Jadi 6 tahun lalu yang selamatin aku, bukan kamu Kincuran. Tapi, Shan, maaf Shan. Aku datang telat. Aku benar-benar nggak tahu itu kamu kan. Aku pikir itu... Dasar pembawa sial, kamu rusak wajah demi selamatkan pecundang ini. Aku habisin banyak uang buat besarin kamu. Sekarang siapa yang mau nikahi kamu di Yuncheng? Mau bikin aku marah, ya? Aku yang nikahi. Shan, maukah kamu menikah denganku? Aku ingin menebusmu seumur hidupku. Aku? Xu Xiao, kamu melamarnya di depanku, pelamar si jelek ini. Kamu sengaja bikin aku jijik ya? Ya juga, barang murahan cocok sama si jelek, bener-bener cocok banget. Mau nikahi Qin Xian. Oke, aku cuma peduli duit, bukan orangnya. Dia itu murah banget. Cukup kasih mahar 300.000. Tapi mahar buat Kincuran 1 sen pun nggak balik. Perempuanku, nggak bisa dinilai 300.000. Shan, aku bakal sembuhin wajahmu. Udah kasih kamu pesta nikah besar. Udahlah, berhenti pura-pura. Qin udah cari dokter manapun juga gagal. Kamu itu nggak bisa apa-apa, omong besar. Kalau kamu bisa sembuhin Qin Xian, kami nggak minta maharnya. Kalau enggak, mahar bakal dobel. Mak, kami sudah cari dokter terbaik di Yuncheng. Tetap nggak bisa sembuhin wajahku. Kenapa harus susah-susahin Xu Xiao? Diam, pembawa sial. Belum nikah aja. Udah belain orang luar. Oke, 3 hari saya setuju. Xu Xiao, hari ini kamu mempermalukan Tuan Lu di depan umum. Dia pasti nggak akan melepaskanmu. Di kartu ini masih ada uang. Kamu ambil dulu, tinggalkan kota Yun. Tenang saja, aku nggak akan kenapa-kenapa. Aku suruh orang untuk obati lukamu dulu. Lukaku ini nggak bisa kamu sembuhin. Aku pergi dulu. Yang Mulia Pangeran Beliang, prajurit Yulong sudah mengepung tempat ini. Tinggal tunggu perintah Anda. Orang di dalam, tak satu pun lolos. Nggak pernah ikuti Qin Xian, suruh si Huatu obati dia.
Sebar undangan ke semua orang. Aku mau kasih pernikahan terbesar di dunia buat wanitaku, pernikahan termegah di seluruh dunia. Sia laksanakan perintah Pangeran Beliang. Ma, ibu bilang, kalau Shu Xiao si pecundang itu beneran sembuhin Xian, ibu tetap mau. Kalau Shu Xiao si bodoh itu beneran bisa sembuhin Qin Xian, keluarga Qin kita bisa langsung cari keluarga Li atau keluarga Chao, nikahkan Qin Xian ke mereka, nanti dapat mahar yang lumayan. Shu Xiao si pecundang itu nggak bakal dapat apa-apa. Masih aja ngitungin untung rugi. Sudah dengar belum? Pangeran Beliang tiba-tiba muncul. Mau adakan pesta lamaran abad ini. Semua keluarga besar di Yuncheng diundang. Sayang keluarga Qin kita tak dapat satu pun undangan. Kakek, itu kan gampang. Aku minta langsung saja sama dia. Memang curang kita hebat. Sekarang kamu dekat sama Tuan Lu, keluarga Qin kita nanti, jadi lebih baik hidupnya. Bodoh. Undangan kuil Beliang itu sangat berharga. Sekarang di pasar gelap harganya 1 miliar. Bukan cuma Tuan Lu yang gampang dapat. Kakek, saudara angkat Tuan Lu, itu Jenderal Qinglong dari kuil Beiliang, pasti punya cara. Jenderal Qinglong, dia orang besar di kuil Beliang. Curan, cepat telepon Tuan Lu. Jasa besar ini dicatat oleh keluarga Qin. Keluarga Qin, hari ini aku datang minta kalian tepati janji. Hari ini aku datang minta kalian tepati janji. Xian, wajahmu sudah sembuh. Shu Xiaoyang, sembuhkan wajahku. Nggak tahu dia pinjam duit ke rentenir mana lagi. Baru aja selesai berobat kan, Ma, soal ini. Kamu harus pikir baik-baik. Sekarang wajah putriku udah sembuh berkat Shu Xiao. Kamu itu cuma kodok jelek, mimpi tinggi. Cepat sana pergi. Ma, kok bisa ingkar janji sih? Dasar anak pembawa sial. Berapa banyak duit udah kuhabisin buat besarin kamu. Kamu malah suka cowok miski. Diam. Ini bikin nama baik keluarga Qin rusak tau. Aku bicara jujur aja. Shu Xiao emang nggak punya jasa, tapi dia udah berusaha. Sekarang cucuku wajahnya udah pulih. Bentar lagi dia nikah sama keluarga besar di Yuncheng. Nanti dapat mahar, kamu dapat sebagian. Gimana menurutmu, bro? Keluarga Qin kayak mau jual anak aja. Sopan dikit. Kalau nggak mau baik-baik, siap-siap dihukum. Baru kamu berani macam-macam di rumah Qin. Rame banget ya. Blaster jelek ini masih di sini toh. Untung Lu Xiao akhirnya datang juga, barusan dibahas. Undangan dari Pangeran Beiliang. Gimana persiapanmu? Jangan kurang aja. Sajikan teh buat tuanmu dulu. Ini siapa? Lu Xiao, ini Qin Xian. Wajahnya pas banget. Nggak nyangka ya. Si jelek jadi cantik nih. Bagus, bagus. Dengar-dengar, Lu Xiao berteman dekat dengan Jenderal Qinglong dari Beiliang. Katanya sahabat lama. Nggak tahu apakah Lu Xiao bisa ngasih keluarga Qin. Yuk undangan ke pesta Raja Beiliang. Undangannya diperebutkan banyak orang. Kayaknya susah dapetnya. Tapi Jenderal Qinglong udah di Yuncheng. Jenderal udah bertarung setengah hidup. Saatnya nikmatin hidup. Gampang lah. Kasih Xian buat Jenderal. Akan beres. Gampang lah. Kasih Xian buat Jenderal. Akan beres. Ngerti banget. Kayaknya undangan keluarga Qin udah pasti dapet nih. Syukurlah. Tolong ya Tuan Muda Lu. Nanti kalau keluarga Qin sukses, pasti nggak bakal lupa budi besar Lu Xiao. Kakek, aku nggak setuju. Aku cuma mau nikah sama Shu Xiao. Tenang aja, selama aku ada, nggak ada yang bisa macam-macam sama kamu. Qin Xian. Sekarang aku perintah kamu segera temani Jenderal Qinglong. Qin Xian, kenapa masih bengong? Cepat cuci muka bersih. Ikut Tuan Lu temui Jenderal Qinglong. Ma, aku nggak mau. Aku bilang cuma mau nikah sama Shu Xiao. Bisa jadi mainan Jenderal Qinglong. Itu udah hoki 8 turunan buat kamu. Tinggalkan kemewahan, malah pilih pecundang. Otak kamu error ya. Wanita Shu Xiao, nggak perlu layani siapapun. Dasar pengecut, mau saingan sama Jenderal Qinglong. Jenderal Qinglong bisa kasih keluarga Qin kita dapat undangan pesta. Kamu bisa kasih apa? Cuman undangan aja kan. Aku cuma perlu satu telepon, langsung dikirim orang. Kamu gila. Belum bangun tidur ya? Undangan dari Pangeran Beiliang. Itu barang suci tertinggi. Mau langsung minta dikirim cuma lewat satu telepon. Kamu hilang akal ya? Qin Xian,
Lihat pria yang kamu pilih. Cuman omong besar, enggak guna. Xu Xiao, pesta Pangeran Beiliang, keluarga top di Yuncheng. Mereka rebutan masuk saja susah. Bahkan keluarga Qin juga jual anak. Baru dapat kesempatan, dasar nggak berguna. Sadar diri dong. Kalau aku bisa suruh orang antar gimana? Undangan Pangeran Beiliang, cuma gerakin jari, langsung ada yang antar. Kamu kira kamu itu Pangeran Beiliang? Betul. Aku pemimpin kuil Beiliang. Pangeran Beiliang, ya. Aku pemimpin kuil Beiliang. Pangeran Beiliang, ya. Kamu masih Raja Beiliang. Jadi sekarang aku harus berlutut dan bilang, selamat datang yang mulia Raja Beiliang. Kalau mau gila, keluar sana aja. Xu Xiao, ngaku-ngaku Raja Beiliang, dihukum mati sekeluarga. Kamu nggak sayang nyawa? Jangan bawa-bawa kami. Adikku sayang, apa semua pria di Yuncheng sudah habis? Kok pilih orang gila kayak dia? Xu Xiao cuman kamu. Jadi pelayan Raja Beiliang aja nggak layak? Ayo Xiao, yakin kamu Raja Beiliang? Ya. Baik, ya. Baiklah. Jenderal Qinglong, itu aku. Di sini ada orang mengaku Raja Beiliang. Tolong datang dan luruskan. Adik kecil aku udah siapin. Cewek cantik khusus buat kamu, biar bisa kamu nikmati. Bodoh banget. Ayo Xiao, Jenderal Qinglong sebentar lagi datang. Moga mulutmu masih sekeras itu nanti. Pura-pura. Terus aja akting. Aku mau lihat si pecundang ini. Nanti gimana merangkak minta ampun. Bu, sampah ini menantang tahta. Dia udah mayat jalan. Ngapain repot mikirin orang mati? Pecundang ini musuhin Jenderal Qinglong. Aku nggak perlu kotorin tangan keluarga Qin. Nanti suruh Jenderal Lu Xiaopengming juga datang. Semua ini nggak nyangkut Qin sama sekali. Xu Xiao, cepat kabur. Kena Jenderal Qinglong itu bisa mati. Tenang, Xian. Aku nggak apa-apa kok. Pembawa sial, masih mau lindungin sampah ini. Nanti Jenderal Qinglong datang, langsung layani beliau. Kalau enggak, hukum keluarga siap. Jenderal Qinglong datang. Jenderal Qinglong datang. Siapa yang pura-pura jadi Pangeran Beiliang di sini? Jenderal, orang yang ini berpura-pura jadi Pangeran Beiliang, bahkan bicara kurang ajar ke Anda. Anak ingusan begini, berani nyamar jadi Pangeran Beiliang? Kau nggak kenal aku. Kau pikir siapa sih layak dilirik aku? Xu Xiao, masih belum mau berlutut. Cepat minta maaf ke Jenderal Qinglong. Mau nunggu Jenderal marah besar. Jenderal, orang ini tak ada pada hubungan dengan keluarga Qin kami. Keluarga Qin mau kasih hadiah buat Anda. Ini putri kedua keluarga Qin. Hari ini biarkan dia melayani Jenderal. Apakah Jenderal puas? Wajahnya cukup cantik juga, bawa pergi buat dirias. Bocah, Pangeran Beiliang itu tertinggi. Aku pun belum lihat wajah aslinya. Kamu berani nyamar juga. Mau mati berapa kali? Dari mana Lu Yufeng dapat orang kayak gini? Kamu seperti apa sih, Lu Yufeng? Kamu punya 30 detik. Cepat kesini beresin masalahmu. Kurang ajar. Gila, kamu ketagihan acting ya. Tuan Lu Yufeng itu batasan langsung Jenderal Qinglong. Hanya di bawah kuil Beiliang. Di atas ribuan orang. Berapa nyawa sih kamu punya? Dasar pecundang ini, otaknya benar-benar rusak. Masa kamu benar-benar pikir kamu itu penguasa Beiliang? Masih berani ngotot. Awas kebanyakan pura-pura, nyawamu melayang. Seekor semut berani-beraninya melawan Tuan Lu Yufeng, pasukan Yulong. Siap. Serang, cincang orang ini jadi 5 bagian. Jenderal Qinglong, kumohon lepaskan Xu Xiao. Aku rela melayanimu seumur hidup. Liting, tunggu sebentar. Mestinya mereka yang minta ampun. Pada tuli ya serang. Tuan Lu Yufeng datang. Tuan Lu Yufeng datang. Tuan Lu Yufeng, ada apa sampai Anda datang sendiri? Tuan Lu Yufeng datang ke keluarga Qin. Benar-benar membuat keluarga Qin kami bersinar. Tuan Lu Yufeng dan Jenderal Qinglong datang bersamaan. Keluarga Qin benar-benar beruntung, sangat beruntung. Brengsek, tahanan perang yang diselamatkan di medan perang. Sejak kapan berani-beraninya berpura-pura jadi jenderal? Saya salah. Tolong ampuni saya. Bawa dia pergi. Hukum sesuai aturan militer. Hari ini aku datang untuk antar undangan ke keluarga Qin. 7 hari lagi, Pangeran Beiliang akan di Yuncheng. Adakan acara tunangan, keluarga Qin diundang khusus. Apa?
Tuan Lu Yufeng sendiri datang antar undangan. Siapa orang penting itu? Bisa sangat perhatikan keluarga Qin. Tak bisa diberitahu. Wah, undangan ini sangat berharga, bahkan diantarkan langsung. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Sebenarnya, tadi aku dan Tuan Lu Yufeng hanya main sandiwara. Apa maksud Tuan Lu? Oh, aku ngerti. Semua ini cuma buat bongkar identitas asli Qinglong. Dia cuma jenderal penyerah, suka pakai nama Tuan Lu Yufeng biar terlihat kuat di mana-mana. Pasti sudah ada yang laporin dia. Serius? Betul-betul. Sebenarnya, Tuan Lu Yufeng sudah dengar Qinglong ada niat jahat. Jadi sengaja suruh aku untuk uji dia. Kali ini, semua berkat takut Tuan kasih aku muka. Datang sendiri kasih undangan. Konyol banget. Kamu Lu Tianyu harus andelin nama Lu Yufeng. Sungguh konyol. Kamu Lu Tianyu andelin Lu Yufeng juga. Kenapa? Bukan aku. Apa kamu sisi gagal yang layak dipuji? Tuan Lu Yufeng saja nggak marah. Kamu nyamar jadi Pangeran Beiliang. Disayangin nyawamu disisain. Cepat sujud dan makasih ke aku. Tuan muda Lu hebat banget kamu. Keluarga Qin nanti andelin kamu. Curan, ayo cepet bareng Tuan Lu bicara urusan nikah. Tuan muda Lu, aku tahu tempat bagus. Kita ngobrol santai di sana. Bu Hesindes, kamu mau bawa putriku kemana? Saat itu untuk bicara soal detail pernikahan kami. Lucu. Kamu pecundang, mana pantas nikahi anakku. Xu Xiao, aku peringatkan kamu, keluarga Qin dapat undangan dari kuil Beiliang. Kamu dulu nggak layak, sekarang makin nggak layak. Ma, Xu Xiao yang sembuhkan wajahku, kamu bilang waktu itu? Diam, sekarang sudah berbeda. Wajahmu sekarang. Jadi modal keluarga Qin untuk naik status, kalaupun harus nikah, nggak boleh sama pecundang ini. Langsung aja. Syarat menikahi Xian apa? Minimal. Mahar 500 juta. Kamu sanggup kasih nggak? Cuma 500 juta kan? Nanti aku suruh orang hantar. Cuma 500 juta kan? Aku suruh orang kirim. Kamu ini gila lagi ya, pecundang. Keluarga Qin dipilih kuil Beiliang. Ini bukan tempat mainan kamu. Cepat pergi, atau nggak bisa pulang. Xu Xiao, jangan cari masalah lagi. Ayo pergi. Keluarga Qin siap-siap. Tunggu aku nikahi Xian. Xian, aku akan buat upacara megah untuk menebus kesalahanku padamu selama ini. Aku nggak pernah peduli soal upacara besar, kaya atau miskin. Aku mau nikah sama kamu, kakek dan mama akan aku bujuk. Besok, kita cek hotel tunangan. Xu Xiao, ini hotel paling top di Yuncheng. Feng Qitangong cuma terima 4 keluarga besar. Gimana kalau cek hotel lain? Kamu wanita aku. Pasti aku kasih yang terbaik. Bukankah ini Qinshan, restoran semewah ini? Kok kamu di sini? Chen Mina, dia teman SMA aku. Orangnya nggak baik. Ayo kita pergi saja. Kamu? Jangan pergi, Qinshan. Ini aku yang sewa. Yuk makan bareng. Nggak denger Xian mau pergi? Bukan ini. Bukankah ini Xu Xiao? Kenapa Kincuran nggak mau kamu datang ke sini minta Qinshan pelihara kamu ya? Masih berani pamer di depan aku. Pelayan, siapa suruh kamu biarin pengemis ini masuk ke sini? Cepat, usir dia sekarang. Cao Xingji, jangan kelewatan. Cuma makan aja kan? Nggak boleh ya gua makan? Xian kemana gua kesana? Apa-apaan ini? Oke. Lihat aja. Gimana nanti gue permalukan kamu? Kenalin. Yang ini mantan pacarnya Kincuran. Xu Xiao yang nggak punya masa depan itu sekarang nempel terus sama Qinshan. Maksa banget pengen datang ke sini. Maaf ya semuanya. Tuan Chow, hari ini semua yang datang teman lama. Kenapa kamu bawa orang kayak gini? Iya, Tuan Chow. Dengar-dengar kamu terhubung dengan kuil Beiliang. Bahkan dapat undangan nikah dari Pangeran Beiliang. Undangan pernikahan. Serius nih. Cepat ceritain ke kami. Hahaha. Tentu aja bener. Aku sekarang sudah jadi murid Dark Web di kuil Beiliang. Diterima resmi jadi murid Dark Web. Mulai sekarang di Yuncheng aku yang urus kalian. Aku lindungi kalian. Wah, nggak nyangka Tuan Chow bisa deket sama Pangeran Beiliang. Berarti keluarga Chow di Yuncheng sudah jadi keluarga top.
Semoga Tuan Chow bisa bantu-bantu kami. Selamat Tuan Chow, selamat ya. Mau tanya, Tuan Chow bisa bantu keluarga Liu kami dapat undangan nikah juga. Benar Tuan Chow, keluarga Huang siap kasih semua harta. Buat tukar undangan dari Pangeran Beiliang, Chow adalah menantu terbaik. Beda sama pacar orang tertentu, gaji bulanan cuma 3.000. Setiap hari cuma buang-buang waktu. Masih di sini, cuma numpang makan minum. Meina, orang-orang kelas bawah ini hidupnya susah. Miskin buat mereka jadi licik. Sedangkan kita harusnya lebih dermawan, bener kan? Chow memang dermawan. Xian, kenapa mereka semua punya kursi, kita nggak punya? Yang bisa duduk di sini kekayaannya ratusan juta. Kalau cuman kucing dan anjing penghasilan ribuan bisa duduk bareng aku, apa nggak kacau nanti sampah kayak gitu? Harusnya ditumpukan sampah. Jadi menurutmu yang kekayaannya besar, dia pantas duduk di sini? Kalau kekayaannya triliunan, duduk di meja mana? Kalau kekayaannya triliunan, duduk di meja mana? Hahaha. Cuma dia. Hei bocah, lama di tempat gelap sampai otakmu rusak. Haha, beneran lama banget ya di sana sampai otaknya error. Hahaha. Xian, ini cowok yang kamu pilih. Miskin tapi sombong banget. Bikin ngakak deh. Xu Xiao, aku tahu kamu mau buktiin diri, tapi ini keterlaluan. Hei Xu Xiao, kalau kamu sekaya itu, malam ini semua tagihan kita bayar setengah-setengah. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Anak ini mulai acting lagi. Lihat gaya miskinnya itu. Jelas belum pernah ke hotel mewah kayak gini. Makanannya di sini. Kayaknya satu porsi aja dia nggak mampu beli. Hahaha. Satu meja makanan gini aja apa yang nggak mampu? Waiter, pakai bahan terbaik buat pesanan saya. Aku bayar 10 kali lipat. Baik, Pak. Xu Xiao, di kartu ini ada 1 juta. Pakai dulu, harusnya cukup buat malam ini. Xian, segini mah bukan apa-apa buat aku. Chin Xian, pacarmu nggak punya duit tapi sok keren ya. Jadi ternyata semua ini karena wanita. Aku kira kamu hebat banget. Haha, 1 juta emang nggak banyak, bro. Berani ikut aku ke gudang bawah tanah nggak? Main lelang, yuk. Oke, aku ikut sampai habis. Minuman terbaik malam ini, anggur top, konyak Henry Trevo, harga mulai dari... Aku ikut lelang. Tuan Chow, anggur ini kelas atas. Harganya cukup tinggi, mau denger dulu harga lelangnya. Baru putuskan ikut nggak? Ngaco, nggak ada anggur yang nggak bisa dibeli. Tuan Chow bilang lelang ya lelang. Kamu tuli ya? Tuan Chow, tawar 5 juta sekali. Xu Xiao, kedengeran nggak? Aturan lelang nggak bisa diubah. 5 juta. Kamu bisa cuci piring di sini seumur hidup, cukup buat 2 generasi. Sekarang berlutut dan minta maaf, kamu masih ada kesempatan menyesal. Apa yang perlu disesali, Tuan Chow? Silakan lanjut tawaran. Tuan Muda Chow, di sebelah ada orang besar. Suruh saya sampaikan pada Anda. Dia harus dapat botol ini. Anda masih mau lanjut tawar? Komen sama orang miskin kayak kamu, nggak seru juga. Karena wajah Xian hari ini cukup sampai sini. Gimana? Tuan Chow takut? Aku takut. Keluarga Chow kaya raya, 500 juta doang. Ya aku takut sama pecundang kayak kamu. Kalau gitu lanjut naikin harga. Bilang ke orang besar itu, botol ini pasti milikku. Siap. Xu Xiao, kalau kamu cari masalah sendiri, jangan salahin Tuan Muda Chow. Tolong Tuan Chow kasih kesempatan ya. Xu Xiao, stop aja. Yang ikut lelang, semua orang hebat. Ntar susah beresinnya. Tuan Chow, menurut Anda? Bercanda apa ini? Keluarga Chow punya miliaran. Kamu lebih baik khawatirkan diri sendiri. Orang sebelah nawar, 7 juta, 8 juta, 11 juta, 11 juta, 20 juta. Chow, mending udahan aja, nggak usah ngotot demi sampah ini. Ntar bikin marah orang penting sebelah. Iya, Chow Xiao. Orang gedean sebelah udah ngincer botol itu. Kita nggak bakal menang lawan dia. Sudahlah, toh si sampah ini bahkan belum tentu bisa bayar makanan itu. Kita nggak nawar lagi. Siap. Tunggu, aku ikut tawar 1 miliar. Pak, Anda yakin? Lakukan aja kayak dia bilang. Keluarga Chow duitnya banyak kok. Aku penasaran si pecundang ini mau pura-pura sampai kapan. Orang sebelah nawar 1,5 miliar. 5 miliar. Xu Xiao, kamu gila ya? 5 miliar loh. Seumur hidup lo pernah lihat duit segitu? Udah aku bilang botol ini harus punya aku.
Orang sebelah nawar 10 miliar. Xu Xiao, aku ngaku kalah. Mending stop deh. Kalau bikin marah orang gedean kita semua tamat. 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar? Sampah. Gila, lu mau mati ya? Jangan tarik aku dong. Tahu nggak 100 miliar tuh kayak gimana? Chow, nggak usah panik. Meski kamu nggak bayar minuman ini, so what? Hotel ini berani nagih nggak? Kamu punya Dewa Bailey yang di belakangmu. Perempuan, apa yang kamu tahu? Aku mau lihat siapa yang nekat. Berani lawan keluarga Chow? Ayah. Kok ayah di sini? Dasar bodoh. Anggur 5 juta kamu naikin jadi 10 miliar? Ayah, bukan aku. Orang gila itu. Dari tadi ngoceh terus. Chow, kalah bayar ya bayar. 5 miliar sudah siap. Kamu mana? Xu Xiao, cuma keluarin kartu murahan mau nipu aku. Dengar ya, hari ini nyawamu harus ditinggal di sini. Ayo gesek kartu, tapi cuma bisa gesek 5 miliar. Sisanya Chow yang bayar. Transaksi 5 miliar sukses. 5 miliar? Nggak mungkin dia bawa segitu. Xu Xiao, dari mana kamu dapat uang segitu? Nggak mungkin, mustahil. Sampah kayak kamu. Nggak mungkin punya duit segitu. Pasti mesin EDC-nya rusak. Tolong jangan bikin ribut di sini, atau tanggung sendiri akibatnya. Kamu? Xingzi, berhenti. Ini bukan tempat buat licik. Siapa kalah harus terima 5 miliar ini. Keluarga Chow yang keluarin. Anak muda, aku nggak tahu asal-usulmu, tapi aku kasih tahu kamu. Kalau mau main harus ada backing. Harus punya pelindung. Jangan kira cuma punya uang receh bisa lawan bisnis keluarga Chow 100 tahun. Ayah, jangan kasih 5 miliar itu. Orang gila ini sudah jebak aku. Jangan biarin dia pergi. Tapi duit 5 miliar tetap harus dikasih. Nggak ada yang berani utang di sini, terus nggak bayar. Tapi hari ini, kaki anak ini harus aku ambil. Dewa pun nggak bisa selamatin dia. Siapa? Bikin ribut di tempatku? Nggak berani, bos lu. Ada anak kecil bikin masalah. Segera aku bawa pergi, biar nggak ganggu Anda. Salam Tuan Shu. Salam Tuan Shu. Ini... Bos lu itu adalah ayah Tuan Lu Yufeng? Mana mungkin berlutut pada bocah. Aduh, jangan bilang lagi ya. Orang yang bisa keluarkan 5 miliar pasti luar biasa. Menurutku, pacarnya Qin Xian juga hebat. Bos lu, Anda salah orang ya. Xu Xiao itu cuman pecundang yang tak bisa bayar mahar. Kok bisa Anda hormat dia? Kurang ajar, berani ngomong lagi. Keluarga Chow hancur. Aku. Anak durhaka, kamu diam? Xu Xiao, kamu siapa sih? Tuan Lu, kita tak saling kenal. Mungkin kamu salah orang. Aku sudah tua. Memang salah lihat. Tuan Shu ini mirip teman lamaku. Hanya mirip saja. Bos lu, sebenarnya ada apa? Kamu siapa nanya aku? Kepala keluarga Chow, 5 miliar. Cepat bayar. Bos lu, sekarang di rekening kami tak ada uang segitu. Tolong beri waktu beberapa hari. Aku akan jual aset, baru bayar, boleh? Oke. Kamu pasti tak berani bohong. Ayah, kita mau terima begitu saja. Xu Xiao itu pecundang. Masih berani ngomong, nanti urus kamu. Ini fondasi keluarga Chow selama 100 tahun. Aku. Aduh, ayah. Xu Xiao, aku minum buatmu. Xian, ayo kita pergi. Hei, Cincuran. Aku mau kasih tahu sesuatu. Apa? Xu Xiao ternyata bisa bayar 5 miliar. Orang gagal itu mana mungkin? Chen Meina sendiri yang lihat kartu itu berhasil digunakan, Ibu. Orang gagal itu pasti dia sembunyikan sesuatu dari kita. Kalau begitu, cari kesempatan bongkar rahasianya. Lebih baik percaya daripada tidak. Bu, kalau Xu Xiao beneran super kaya,
Jangan sampai Qinshan yang manis rebut dia dari kita. Tentu saja si manis itu Aku kasih info ke kalian. 7 hari lagi aku akan tunangan dengan Xian di Hotel Feng Kitangong. Sama Xian kita adakan acara tunangan. Selain mahar yang dijanjikan, aku akan undang para tokoh dunia ke sana. Semuanya akan hadir. Xu Xiao, 7 hari lagi di sana, tempat Pangeran Beiliang. Tempat pernikahan diadakan. Kamu sehebat apapun, tetap nggak bisa ngalahin Pangeran Beiliang. orang besar itu, paling juga orang kelas rendah. Orang besar yang kuundang akan segera tiba. Nyonya Jin, kenapa buru-buru panggil aku? Ada apa? Tuan Muda Zhang, ayo silakan duduk. Bukankah itu Xu Xiao? Dengar-dengar hari ini kamu habiskan 10 miliar di Fengki Tangerine Palace beli minuman termahal? Apa benar sampah ini jadi kaya? Kaya. Dia cuma pencuri nekat kok. Hidupnya nggak lama lagi. Aku tanya, kemarin kau bayar pakai Tianzun Black Card kan? Kamu pun tahu Tianzun Black Card. Nggak tahu trik apa yang kau pakai. Bisa-bisanya curi pusaka kuil Beiliang. Kalau bukan Tuan Chow yang tahu, kamu pasti lolos gitu aja. Sampah ini berani-beraninya bikin masalah besar gini. Mohon Zhang Xiao selamatkan keluarga Qin. Pemberontak ini nggak ada hubungan sama keluarga Qin. Bener-bener nggak ada kaitan sama sekali. Xu Xiao, kamu berani banget ya. Kamu bahkan berani nyolong benda suci kuil Beiliang. Aku percaya Xu Xiao bukan orang kayak gitu. Pasti ada salah paham di sini. Cuma Black Card aja. Kalau mau pakai ya tinggal pakai, mana ada nyolong. Tianzun Black Card itu benda suci kuil Beiliang. Cuma Pangeran Beiliang yang boleh pakai. Maksudmu, kamu itu Pangeran Beiliang ya? Zhang Xiao, jangan berani ngomong gitu lagi. Kalau sampai kuil Beiliang tahu, takutnya kita semua jadi ikut kena masalah. Nyonya Qin, hari ini aku kesini. Memang mau bantu kalian. Lihat sendiri. Ini apa? Undangan pesta tunangan Pangeran Beiliang. Undangan ini memang penting, Tuan Zhang. Tapi keluarga Qin sudah punya satu. Dari Tuan Lu Yufeng, diberikan langsung ke kami. Tuan Lu Yufeng, itu cuman untuk urusan kuil. Sekalian dikasih ke kalian, tapi punyaku ini. Undangan spesial? Bisa duduk. Paling dekat dengan Pangeran Beiliang. Tuan Zhang, boleh bawa saya duduk di sana? Saya juga mau lihat pesona Pangeran Beiliang. Nggak bisa, kamu bekas mainan Tuan Lu. Yang aku mau adalah dia. Dia yang aku mau. Itu dia. Qinshan, cepat ikuti Tuan Zhang. Kalau bisa melaporkan pengkhianat itu langsung, nama keluarga Qin pasti bersih. Ma, aku nggak setuju. Xu Xiao nggak mungkin pencuri. Dan juga, aku juga nggak mau ikut pesta tunangan itu. Kamu cuma bikin rugi aja. Kesempatan kayak gini seumur hidup bisa berapa kali. Kalau kamu berani nggak pergi, keluarga Qin nggak anggap kamu anak lagi. Qinshan, pikir baik-baik. Ini kesempatan dekat dengan Pangeran Beiliang. Kalau kamu nggak mau melayani aku bakal laporin ke Pangeran Beiliang. Ngaduin sampah ini. Nyolong barang suci kuil Beiliang. Pangeran Beiliang, undangan khusus sudah dikirim ke semua kepala keluarga besar. Harus kepala keluarga sendiri yang hadir. Siapapun yang malas, keluarganya bakal dimusnahkan. Zhang Jiwa, kamu curi undangan khusus ayahmu. Pamer-pamer di sini. Kamu mau keluarga Zhang musnah. Berani kau kutuk aku? Keluarga Zhang pasti bakal sukses besar kali ini. Sebaiknya kau sujud dan minta tolong padaku. Aku bisa bantu bicara baik soalmu di depan Raja Beiliang. Atau siap-siap mati saja. Xu Xiao, hentikan. Hubungan keluarga Zhang lagi bagus sekarang. Kalau kau lawan mereka, kau bisa mati. Xian, aku nggak apa-apa. Qinshan, aku kasih tahu kau. Sabar, saya ada batasnya. Saya tanya kamu terakhir kali, kamu ikut saya apa enggak? Kamu cuma punya 10 detik buat mikir. Kalau saya berubah pikiran, saya nggak peduli lagi nyawa pecundang ini. Zhang Xiao, saya ikut. Xu Xiao nggak mungkin nyuri barang. Harap ajak saya ke jamuan ini. Saya mau jelaskan langsung ke Pangeran Beiliang, biar semuanya jelas. Xian, kalau mau datang ke pesta tunangan silakan aja. Saya sudah siapin tempat terbaik buat kamu. Xu Xiao, tolong jangan ribut lagi. Zhang Xiao udah minta ampunin saya ke Pangeran Beiliang. Dia bantu minta maaf. Mau apa lagi sih kamu? Mau ninggalin aku sendirian? Xian, Keluarga Qin sialnya udah 8 generasi, sampai dapet sial kayak kamu. Qinshan, mending cepet-cepet terima kasih ke Zhang Xiao. Dia udah kasih kamu kesempatan ketemu Pangeran Beiliang. Terima kasih Zhang Xiao. Nah, gitu dong. Qinshan, kamu juga udah dewasa. Ikut sama anak imut kayak gini. Bisa jadi apa sih nanti? Asal kamu layani saya baik-baik. Keluarga Zhang ngasih secuil rezeki aja, udah bisa bikin kamu hidup enak.
Tuan Muda Zhang, bukan, menantu yang baik. Yuk kita bahas soal mahar saja. Kurang ajar. Tuan Muda Zhang berniat baik, mau bantu keluarga Qin, tapi kamu cuma mikirin mahar. Tuan Zhang itu wanita. Jangan tersinggung ya. Tuan Tua Qin, rumah ini nggak bisa tanpa kamu. Aku susah payah cari kesempatan biar kalian dekat dengan Pangeran Beiliang. Banyak orang pengen. Kenapa malah kalian begitu merepotkan? Pengawal ikat Shushao yang nggak berguna itu, tunggu pesta mulai, serahkan ke kuil Dewa Beiliang. Kakek, aku mohon. Jangan serahkan Shushao. Aku janji bakal ikut pesta baik-baik. Shushao berani banget, tak sopan. Masalah ini nggak selesai. Keluarga Qin nggak bakal tenang. Ikat dia. Xian, taruh dulu pisaunya. Mereka nggak akan ngapa-ngapain aku. Shushao, jangan ngomong lagi. Kakek beneran bakal kirim kamu ke kuil dewa untuk diadili. Kakek, tolong izinkan Shushao pergi. Kalau tidak, meski aku mati, aku nggak bakal pergi pesta sama Tuan Zhang. Dasar murahan, kamu rela hancurkan diri demi pria brengsek. Kalau luka di wajah, harga diri hilang. Perempuan tetap saja perempuan. Tuan Zhang, lebih baik slotnya dikasih aku aja. Semuanya diam. Xian, taruh pisaunya. Asal kamu temani Tuan Zhang ke pesta, sampah ini bakal aku biarin dulu. Nanti tunggu keputusan Pangeran Beiliang. Shushao, cepat pergi. Jangan paksa aku lagi. Xian, Cepat pergi. Shushao, kalau Pangeran Beiliang hukum mati kamu, aku nggak bakal hidup sendirian. Lu Yufeng segera atur pesta tunangan besok diadakan. Mak, pesta Pangeran Beiliang, kenapa tiba-tiba dimajukan? Pangeran Beiliang sibuk, kita mana bisa tebak pikirannya. Tapi pertunangan Pangeran Beiliang memang megah. Setengah hidupku ini belum pernah lihat acara segini. Tapi kakek, Yuruyi ini pusaka keluarga Qin. Sudah turun belasan generasi, masak langsung dikasih begitu saja. Kurang ajar. Bisa kasih pusaka ke Pangeran Beiliang. Itu hoki besar keluarga Qin. Kamu harus jaga baik-baik. Kalau sampai pecah di sini, bisa hilang kepala. Tenang saja, Kek. Shushao, kamu masih berani datang ke sini? Aku mau lihat. Nanti kau harus berlutut di depan Raja Beiliang. Masih mau sok keras kepala? Dia mana berani nggak datang. Dia masih nunggu Qin Xian si manis itu, biar dia minta tolong sama dia. Biasanya pura-pura hebat banget, akhirnya juga butuh cewek. Shushao, hari ini kalau kamu ganggu urusan keluarga Qin lagi, meski Pangeran Beiliang nggak bunuh kamu, aku pasti ngulitin kamu. Keluarga Qin, kalian bakal nyesel. Udah mau mati masih aja ngeyel. Oke, kamu cuma mayat hidup, biarin aja lompat-lompat sebentar di sini. Xian, ikut aku. Shushao, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Xian, hari ini hari lamaranku ke kamu. Aku janji bakal kasih kamu acara megah. Shushao, kamu gila di sini? Mau mati buru-buru ya? Shushao, kamu mau apa sih? Ini pestanya Pangeran Beiliang. Jangan bikin masalah. Xian, hari ini aku mau lamar kamu di sini. Apa? Kamu? Kenapa kamu begini? Shushao, itu tempatnya Pangeran Beiliang. Gila keluar. Buat apa nasihati dia? Lihat aja dia bisa sombong sampai kapan. Biar aku nggak perlu turun tangan. Shushao, ribut pun lihat situasi, ganggu pesta pangeran. 10 nyawa pun nggak cukup tanggung jawab. Qin Xian, ini pilihan cowokmu. Cepet suruh dia turun. Biasanya pura-pura aja nggak apa-apa. Pesta Pangeran Beiliang nggak bisa tolerir kelakuannya. Shushao, kita pergi saja. Bukan tempat ngobrol di sini. Kalau sampai urusan sama pangeran, kita bisa tamat. Xian, aku bilang aku mau semua orang lihat kebahagiaan kita. Raja 7 Negeri Utara, Henry terkasih tiba. Miss Qin Xian, atas perintah Pangeran Beiliang, khusus kirim Kepulauan Manelton 1 pulau dan kapal pesiar 10.000 ton. Aku salah dengar. Tadi dia bilang atas perintah Pangeran Beiliang diberikan ke Qin Xian. Keluarga Henry III adalah konglomerat top dunia. Apa Anda salah paham? Pangeran Beiliang, kenapa kasih aku hadiah? Qin Xian, cepat ambil hadiahnya. Jangan biarkan Henry terpilih lama nunggu. Ambil saja, semua buatmu. Henry terpilih, aku sudah lama dengar namamu. Silakan duduk.
Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan target lamaran Pangeran Beiliang Qin Xian? Bintang internasional Miss Bingbing datang. Apa? Miss Bingbing juga datang. Dia itu bintang besar di Mei Lai Wu. Jangan-jangan dia juga kasih hadiah buat Qin Xian. Nona Qin Xian, atas nama Pangeran Beiliang, berikan undangan Mei Lai Wu padamu. Kawasan film Mei Lai Wu akan buat patung lilin pribadi untukmu dan cetak tanganmu sebagai kenangan. Qin Xian itu pantas punya patung lilin di Mei Lai Wu. Bukannya cuma orang top dunia yang bisa dapat kehormatan ini. Tuan Zhang. Nona Bingbing, saya penggemar Anda. Silakan duduk cepat. Zhang Qihua, kamu benar-benar nggak punya harga diri. Duh, anak perempuan baik. Berapa banyak rahasia bagus kamu sembunyikan dari Mama, Xu Xiao? Ini apaan sih sebenarnya? Komandan tertinggi Yun Cheng datang. Hormat Komandan. Curan belum bangun juga, mau cari mati ya. Qin Xian hoki banget sih. Banyak banget orang penting ngucapin selamat. Nona Qin Xian, atas perintah Pangeran Beiliang, saya bawakan lencana naga hitam Yun Cheng untuk Anda. Pakai lencana ini, bisa perintah pasukan rahasia Yun Cheng sesuka hati, lindungi Anda sepenuhnya. Komandan, kehadiran Anda kehormatan, silakan duduk. Saya ibunya Qin Xian, calon ibu mertua Pangeran Beiliang. Saya juga punya satu putri lagi. Anda lihat barangkali punya anak laki-laki nggak? Atau keponakan kek? Jaga aja cerewet, segera pergi. Qin Xian, mau menikah denganku? Xu Xiao dasar miskin. Numpang tempat nggak lihat situasi. Sampai tunangan Pangeran Beiliang, kamu juga berani numpang. Hari ini, aku mewakili Pangeran Beiliang, bakal ajarin kamu baik-baik. Astaga. Parah banget. Xu Xiao, kamu berani melukai orang di sini. Mau lawan Pangeran Beiliang. Sudah ku bilang, selama dia si pembawa sialada, Qin Xian pasti nggak bakal lancar menikah sama Pangeran Beiliang. Nanti saat Pangeran datang, pasti dia bakal lihat jelas betapa genitnya si imut itu. Terus pasti bakal marah besar. Xu Xiao, kamu sering ganggu urusan keluarga Qin. Hari ini aku nggak bakal ampuni kamu lagi. Bawa orang ini pergi. Hajar sampai mati. Xu Xiao cepat pergi. Tenang, hari ini tak ada yang bisa sentuh aku. Terus aja pura-pura. Xu Xiao, kalau kamu semudah itu mati hari ini, benar-benar untung banget buatmu. Satpam ngapain bengong aja? Mau biarin si pecundang ini bikin keributan di pesta tunangan Pangeran Beiliang. Tuan Lu Yufeng datang. Sampah. Tuan Lu Yufeng udah di sini. Mati udah deket sama kamu. Ada orang kayak gini, sebelum acting, nggak mikir dulu gimana cara nutupnya. Nyawamu kayaknya nggak bakal selamat. Xu Xiao, cepat sujud. Minta maaf ke Tuan Lu Yufeng, biar nggak nyeret keluarga Qin. Salam hormat Tuan Lu Yufeng. Tuan, aku juga anggota kuil Beiliang. Si imut ini berani nggak hormat ke Tuan Beiliang. Tolong hukum dia segera. Undangan khusus harus kepala keluarga yang hadir. Kamu tuh siapa? Berani-beraninya gantiin ayahmu. Tuan, ampuni aku. Ampuni aku. Aku juga terpaksa. Tuan, ampuni aku. Mau dimakan? Pasukan Yulong dengar perintah. Siap, Bu. Keluarga Zhang anggap Raja Beiliang musuh. Seluruh keluarga dikirim ke medan perang Shura. Baik. Tuan, ampuni saya. Tolong lepaskan saya, Tuan. Tuan Lu Yufeng, Raja Beiliang sudah datang. Jadwal Raja Beiliang? Kamu nggak pantas tanya, Tuan Shura. Raja Beiliang punya pesan rahasia untuk Anda. Semua dilarang bergerak. Jangan ribut. Mohon ampun Raja Beiliang. Bunuh dulu, baru lapor, itu kesalahan besar. Ada kabar besar dari garis depan. Bicara. Negara Selatan kirim pasukan besar ke perbatasan. Kami hanya bisa sebarkan kabar. Katanya Anda masih di perbatasan, jadi negara Selatan tak berani menyerang sembarangan. Benar begitu? Kalau musuh tahu aku pergi dari garis depan, pasti mereka akan maju. Saya mohon bani pada Raja Beiliang. Beri saya 5 hari untuk atur pertahanan. Setelah 5 hari, Anda bebas umumkan kabar Anda di Yun Cheng. Min Garios, silakan pergi. Tapi soal ini, saya simpelnya jelaskan ke Xian secara pribadi. Bye.
Khawatirkan si pecundang itu ya, nggak usah. Dia pasti nggak bisa pulang. Hari ini dia bikin onar di jamuan Raja Beiliang. Kau pikir dia bisa selamat? Xu Xiao pasti tak apa-apa. Keluarga Zhang suka kamu, langsung musnah. Xu Xiao itu terus ganggu kamu. Dibunuh juga sama Tuan Lu Yufeng. Qin Xian, kamu benar-benar pembawa sial ya? Qin Xian, lihat pilihanmu bawa sial. Jadi ribut hari ini, bikin Raja Beiliang kesal sampai nggak ikut jamuan. Mahar buat keluarga Qin, jelas gagal. Sekarang kau dipilih Pangeran Beiliang. Mulai hari ini, semua tindakanmu harus ikut aturan keluarga Qin. Berani macam-macam lagi, aku tak akan ampuni. Kalau keluarga Qin paksa wanita milikku lagi, kalian pasti menyesal. Xu Xiao, kamu nggak apa-apa. Sampah kayak kamu ternyata masih hidup pulang. Ayo ngomong, bagaimana lagi kamu minta ampun ke Master Lu Yufeng? Pasti berlutut dan memohon ya? Masih perlu dijelasin? Pasti kau sendiri yang serahkan Qin Xian ke Pangeran Beiliang. Selamatkan diri. Orang yang cuma bisa ngandelin cewek. Qin Xian. Lihat muka asli pecundang. Kalau masih terus bareng dia bisa jual kamu juga. Xu Xiao, jauhi Qin Xian. Berani bikin marah Pangeran Beiliang lagi? Kamu nggak akan dapat wanita bodoh yang mau korbankan diri buat kamu. Sampaikan perintah Pangeran Beiliang. Pesta tunangan ditunda 5 hari. Besok Pangeran Beiliang undang Nona Qin makan malam. Nona Qin boleh ajak satu keluarga untuk ikut datang bersama-sama memenuhi janji temu. Xu Xiao, bukan kamu jago pura-pura ya? Kenapa sekarang nggak maju lagi? Coba aja bilang ke Tuan Lu Yufeng, bilang kamu nggak setuju, lihat aja jadinya gimana. Urusan aku sama Xian, nggak perlu kalian ikut campur. Ayah, dengar nggak? Barusan Tuan Lu Yufeng bilang boleh bawa satu keluarga saat pertemuan. Berarti aku bisa ikut ketemu Yang Mulia Raja Beiliang. Ibu, umur ibu sudah cukup tua. Biar aku aja yang pergi. Kalau Raja Beiliang lihat aku, pasti bakal terpesona sama gantengku. Udahlah, stop malu-maluin. Kalaupun pergi, sebagai kepala keluarga, aku yang harus pergi. Pulang. Ibu, Qin Xian imut itu sejak kecil sudah punya pendirian kuat. Besok mau ketemu Raja Beiliang, pasti dia bakal ajak si pecundang Xu Xiao itu. Kita diskusi lama di sini. Ada gunanya nggak? Berani banget ketemu Raja Beiliang. Itu rezeki besar yang beberapa generasi pun nggak dapat. Masa aku izinin dia bawa pecundang? Menurutku ya, hari ini Xu Xiao bikin keributan di pesta pertunangan. Besok putra mahkota Beiliang akan datang. Ini berkah atau hukuman? Sulit ditebak niat raja. Kakek, menurutku kita harus hati-hati. Qin sampai sebesar ini nggak gampang. Salah sekali bisa terus salah. Apalagi jumpa langsung sama Raja Besar Beiliang. Iya benar. Besok sebaiknya jangan pergi. Bisa aja pergi nggak balik. Tapi kesempatan seperti ini, kalau dilepasin sia-sia, sayang banget. Kakek, aku ada ide. Ketemu Raja Beiliang. Banyak orang harap dapat ini. Kalau bisa sendirian sama Raja, harganya pasti mahal. Lumayan juga ide itu. Nggak perlu ambil risiko, langsung jual saja slotnya. Bener-bener untung 2 kali. Hanya Pangeran Beiliang yang diundang itu keluarganya Xian. Ini gampang. Kita pilih aja suami buat dia. Suami itu juga keluarga kan? jangan sampai. Gimana kalau Pangeran Beiliang beneran mau nikah sama Qin Xian? Nanti keluarga Qin malah jadi rugi. Kakek, tenang aja. Kalau misal Pangeran Beiliang itu benar-benar cuma mau Qin Xian, suami ini juga bisa jadi tawar-menawar buat kita. Cuma curan yang pinter. Para anak bangsawan itu pasti rebutan datang. Kalau di jamuan malam dengan status suami Qin Xian, serahkan Qin Xian. Pangeran Beiliang pasti kasih imbalan besar. Aku nggak bakal datang ke jamuan besok malam. Keluarga Qin emang nekat. Undangan dari kuil Beiliang pun dianggap peluang cari untung. Keluarga Qin memang sangat berani. Undangan jamuan kuil Beiliang bisa jadi kesempatan cari untung. Kadang-kadang Xu Xiao ini, aku benar-benar kagum padamu. Selalu harus pura-pura di mana saja. Kau kira setiap kali selalu ada peluang sebagus itu bisa lolos tanpa luka? Brengsek. Sekarang Qin Xian itu sudah jadi orang yang disukai Pangeran Beiliang. Ke depan, kalian berasal dari dua dunia berbeda. Kalau masih nggak pergi, keluarga Qin akan habisi nyawamu. Cukup. Taunya cuma main kekerasan. Sekarang keluarga Qin sudah dekat.
dengan Pangeran Beiliang, nanti pasti jadi keluarga top di Yuncheng. Tetap harus jaga nama baik juga. Xu Xiao, keluarga Qin akan kasih uang. Pergi sendiri. Kakek, Xu Xiao nggak akan pergi cuma demi uang. Aku pulang hari ini cuma mau bilang, besok aku nggak ikut jamuan. Kami pergi dulu. Cuma numpang hidup dari perempuan sampah. Kau bilang dia nggak cinta uang. Mana percaya. Xu Xiao, 50.000 ini cukup buat senang-senang. Ambil uangnya, cepat pergi. Kenapa? Kurang seleramu besar juga. Uang ini cukup buat kamu senang seumur hidup. Jangan serakah, hati-hati nanti nggak dapat apa-apa. Cincuran, jangan terlalu keterlaluan. Masih membela dia? Oke, hari ini aku tunjukkan sesuatu ke kamu. Lihat siapa sebenarnya dia. Xu Xiao, kalau kamu tampar si imut ini sekali, sisa uang ini semua buat kamu. Tamparan ini cukup nggak? Berani kamu mukul aku? Kakek, kamu harus bantu aku. Xu Xiao, kamu kira keluarga Qin nggak berani sentuh kamu? Ayah, kok kamu sabar banget? Seret gila keluar habisi, itu paling mudah. Kalau kalian sentuh Xu Xiao, aku putus hubungan sama keluarga Qin. Astaga. Kenapa aku punya anak rugi kayak kamu? Qin Xian minggir. Kakek, Qin Xian ini sekarang merasa aman karena Pangeran Beiliang. Nggak peduli kan kamu lagi. Biarin orang gila ini menggigit orang aja. Cukup suruh mereka pergi. Kakek, Diam, aku ada cara sendiri. kakek, kamu biarkan mereka pergi begitu saja. Kenapa panik? Acara cari menantu family Qin tetap jalan. Kalau Xian berani nolak, kita ancam pakai Xu Xiao. Aku mau lihat dia berani nolak enggak? Xu Xiao, bisakah kamu lebih dewasa? Kamu nyaris celaka berulang kali. Kamu pikirin perasaanku enggak? Xian, tunggu sebentar. Beberapa hari lagi kamu bakal ngerti semuanya. Aku mau menebus semua kejanggalanmu selama ini. Xu Xiao, kamu sombong lagi ya? Kakek, mereka pasti nggak bakal beresin masalah ini. Cepat cari tempat sembunyi. Xian, tenang. Aku nggak apa-apa, Lope. Itu jamuan pribadi Pangeran Beiliang, undangan eksklusif. Banyak keluarga besar nunggu kesempatan ini. Qin pasti bakal lakukan apapun buat ikut. Setelah aku beresin masalah di rumah, cepat sembunyi ya. Xian, nggak ada yang bisa batalkan kencan besok. Cukup, Xu Xiao. Apa itu undangan Pangeran Beiliang? Aku sama sekali nggak peduli. Aku cuma peduli kamu selamat. Setelah masalah ini selesai, kita pergi dari Yuncheng. Tuan Beiliang, keluarga Qin bahkan melelang. Undangan jamuan besok malam, bagaimana harus diputuskan? Silakan Anda putuskan. Saya sudah tahu. Kamu tak perlu ikut campur. Biar saya tangani sendiri. Bye. Ya, selamat datang semua ke acara pemilihan menantu keluarga Qin. Kami cari menantu bukan karena uang, tapi demi cucu perempuan saya. Qin Xian dapat pria yang menyayanginya. Jadi, Ketua keluarga Qin jangan basa-basi. Semua datang hari ini. Siapa sih sungguh ingin jadi menantu? Orang cuma ingin dapat undangan Pangeran Beiliang. Benar. Sekarang lelang tertinggi yang menang. Ketua keluarga udah untung besar. Semua dapat apa yang dicari. Ngapain pura-pura segala? Tuan Huang, lelang aja belum mulai. Kamu udah yakin bakal menang ya, Ketua keluarga Qin. Lebih baik jangan buang waktu. Semua, saya mau bilang, saya nggak akan datang ke jamuan itu. Qin Xian pulang cepat. Ini bukan tempatmu buat ribut. Kakek, saya nggak akan pergi ke jamuan. Kakek, kumohon, tolong bebaskan aku dan Xu Xiao. Kurang ajar. Siapa berani lawan undangan Pangeran Beiliang? Kalau kau berani bikin masalah lagi, aku akan habisi Xu Xiao. Qin Xian, kesabaran kakek udah habis. Kupikir, kamu belum lupa cara kakek waktu muda ya? Jangan kakek, jangan. Aku pergi kok. Sekarang juga balik ke sana. Ikut pesta malam ini baik-baik. Kalau berhasil, aku biarkan kalian pergi. Kakek, harus tepati janji ya. Setelah malam ini, biarkan aku dan Xu Xiao pergi. Tapi kalau malam ini gagal, aku bunuh Xu Xiao duluan. Qin Xian, cepat keluar. Menurutku justru kau yang harus keluar. Xu Xiao, kenapa kamu di sini? Mereka jahat padamu nggak? Enggak kok. Kakek udah janji biarin kita pergi. Kayaknya mereka yang nggak sebaik itu. Xu Xiao, ayo pergi. Aku lapar banget. Xian, siap makan deh.
Xu Xiao, supaya kamu tetap hidup, aku cuma bisa gini. Ayo makan. Xu Xiao. Xu Xiao. Xu Xiao, tunggu aku balik. Selamat buat Tuan Muda Huang. 50 miliar berhasil memenangkan kesempatan bertemu Pangeran Beiliang malam ini. Terima kasih semua sudah memberi kesempatan. Keluarga Huang berterima kasih. Selamat lagi Tuan Muda Huang. Jangan sampai keberuntungan jadi bencana. Cantik banget anak ini. Sayang, aku nggak beruntung dapetin dia. Silakan Tuan Muda Huang bersiap. Datang tepat waktu malam ini. Setelah malam ini, aku bakal jadi mertua Pangeran Beiliang. Lewat malam ini, keluarga Qin pasti jadi keluarga terkuat di Yunqing. Kakek Qin Xian selalu plan-plan. Entah lagi bikin masalah apa nanti. Diam, jangan ngomong hal negatif. Udah Qin Xian, jangan lama-lama, cepat pergi. Kita tunggu di sini. Hati-hati malam ini. Jangan sampai Pangeran Beiliang marah. Tuan Muda Huang, bisa nggak Anda lebih tenang? Pangeran Beiliang sebentar lagi tiba. Baru saja ada yang kasih tahu aku. Pangeran Beiliang ada urusan malam ini, jadi nggak bisa datang. Qin Xian, coba bilang ke aku udah keluarin 50 miliar ini. Siapa yang harus tanggung jawab? Plester tempel apa yang kamu pakai? Kenapa nggak bisa dilepas? Mana Qin Xian? Tentu dia harus naik, ketemu Pangeran Beiliang, masak jaga kamu sampah ini. Xu Xiao, kalau malam ini berulah lagi, aku bakal patahin tangan kakimu, biar jadi anjing penjaga. Kalau Xian kenapa-kenapa, keluarga Qin harus ikut mati. Kamu jangan dekati aku. Qin Xian, menurutku Pangeran Beiliang cuma lagi iseng. Cewek cantiknya banyak. Dia pasti udah lupa kamu. Keluarga Qin terima uang 50 miliar dariku. Cuman kasih harapan palsu. Malam ini, layanin aku baik-baik. Hitung aja bunga. Maaf, aku udah punya suami. Tolong lepasin aku. Mau dilepasin? Kalau malam ini nggak puas, keluarga Qin habis. Jangan dekati aku. Tolong, tolong. Jangan dekati aku. Berani kan? Siapa cowok ini? Mau mati kamu? Kamu yang mau mati. Berhenti, kamu berani sentuh Huang Xiao. Kamu pikir nyawamu ada 9? Tuan Qin, keluarga Qin tipu aku 50 miliar. Bahkan biarkan pria ini serang aku diam-diam. Keluarga Qin harusnya dihukum apa? Huang Xiao, semua ini cuma salah paham. Aku juga baru tahu, Pangeran Beiliang batalkan pertemuan soal pecundang ini. Terserah kamu mau apain dia. Kakek, Huang Xiao melecehkanku, Xu Xiao yang selamatkan aku. Hah? Kamu lucu banget. Aku tertarik sama kamu. Nggak mungkin, keluarga Huang nggak bakal berhenti di sini. Huang Xiao, dia cuma orang kecil. Tak ada hubungannya sama keluarga Qin. Biar kami yang urus dia soal ini. Pasti kami kasih jawaban yang memuaskan. Tidak bisa. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga. Huang Xiao, menurutmu gimana aku harus hukum dia? Sekarang juga. Berlutut di depanku. Tiru suara anjing 100 kali. Panggil aku kakek 100 kali. Mau jadi anjing? Aku kabulkan keinginanmu. Kepala keluarga Qin. Ini sikap keluarga Qin. Qin Xian, cepat suruh orang gila ini berhenti. Xu Xiao, hentikan. Jangan cari masalah lagi. Bisnis Huang, kebanyakan bisnis gelap, banyak anak buah preman. Qin Xian, tunggu saja orang ini mati. Yunqing juga ada bisnis gelap. Pas banget. Hari ini aku bersihkan kanker ini juga. Terus pura-pura aja. Aku bakal habisi seluruh keluargamu.
Xu Xiao cepat berhenti. Bukankah kamu janji enggak bakal impulsif lagi? Qin Xian, aku mau cowokmu. Lihat aku nikmatin kamu di ranjang. Dan kalian juga, tunggu aja balasan dari keluarga Huang. Kalau mau balas, kenapa harus nunggu lama? Dalam 2 menit, aku buat keluarga Huang di Yuncheng bangkrut. Dalam 2 menit, aku buat keluarga Huang di Yuncheng bangkrut. Lelucon, tahu nggak apa itu Huang setengah kota, setengah bisnis di Yuncheng milik keluarga Huang? Kamu pikir cuma telepon bisa bikin mereka bangkrut? Sisa 2 menit. Kamu kumat lagi ya. Sampah ya, tetap sampah. Sepanjang hari cuma pegang HP rusak, cuma pura-pura doang. Ada keahlian lain nggak? Menurut saya, kenapa nggak jadi aktor saja? Sayang banget ya. Qin Xian, kalau terus biarin Xu Xiao ngawur di sini, kalau keluarga Huang ngamuk, nggak ada yang bisa lolos. Xu Xiao, kamu bilang keluarga saya bisa bangkrut dalam sekejap. Oke. Saya duduk di sini nungguin. Saya pengen lihat gimana kamu bangunin keluarga saya bangkrut. Ayah, kenapa? Anak nggak berguna. Kamu masalah sama orang penting di luar ya. Keluarga kita tamat. Cepat pulang sekarang. Saya balik ke rumah dulu. Tungguin saja. Kenapa kamu pulang, Huang Xiao? Jelas sudah masalah sama orang besar. Tunggu balasannya di rumah. Kakek, Huang Xiao sudah pulang. Nggak tahu apa balasannya nanti ke kita. Tolong jelasin baik-baik ke kepala keluarga Huang. Harus jelas ya sama dia. Xu Xiao, hari ini makasih ya. Kalau bukan kamu muncul, aku nggak tahu bakal gimana. Xianda, itu memang tugasku. Ayo, aku bawa kamu ke tempat lain. Jangan sentuh. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Cuma kalung doang. Kenapa nggak boleh sentuh? Toko kami, itu toko perhiasan paling top di kota. Yang paling murah aja 2 juta. Yakin masih mau lihat? Xu Xiao, di sini terlalu mahal. Mending kita pergi saja. Nggak punya uang, masih sok jalan-jalan ke tempat mahal. Baru buka pintu, sudah ketemu orang miskin gini. Sial banget. Ya, kamu tahu dari mana kita nggak mampu beli? 2 juta. Cuman bangsawan yang bisa beli. Lihat gaya miskinmu, nyolot banget. Orang desa rendahan mana ini? Kok bisa ngomong gitu sih? Kamu kerja di toko mewah, langsung rasa jadi kalangan atas ya? Walau aku anjing, tetap anjing kalangan atas. Aku nggak punya waktu layani orang rendahan macam kalian. Cepet pergi. Kalung ini saya mau beli. Tapi kamu harus minta maaf ke cewekku. Mau ngambek sama aku ya? Kalung 2 juta. Orang miskin kayak kamu mana pantas. Sampai uang pensiun ibumu juga bakal dipakai cuma buat emosi ya. Barang di sini cuma cocok buat lap kaki cewekku. Dari rumah sakit mana kabur. Orang gila datang ke sini ngamuk. Cepet pergi. Saya panggil orang ya. Kalungnya udah pilih ya. Takutnya cuma bisa lihat, nggak sanggup beli. Tuan Muda Chow dan Nona Qin datang. Toko kami ada barang baru lagi. Saya bawakan ya buat kalian berdua. Belum juga ajak istrimu turun ke obrolan besar di bawah. Xu Xiao, hari ini aku sudah lihat kalender sebelum keluar. Kok tetap bisa ketemu kamu di sini? Ayo kita pergi. Pria kamu hari ini lagi-lagi curi kartu dari mana? Bawa kamu beli kalung. Ya, terakhir kali curi kartu bikin Tuan Muda Chow kita rugi besar sekali. Kalau bukan Pangeran Beliang yang nggak perhitungkan, rumput di kuburan kalian sudah 2 meter mungkin. Ada juga yang duit 2.000 rupiah di kantong pun nggak bisa keluarin. Tapi doyan banget ke tempat elit begini. Sok keren. Lucu banget. Nona Chen, apa Anda puas dengan yang ini? Oh, saya mau istri saya coba yang ini. Ini barang paling mewah di toko kami. Nilainya 10 juta. Kamu siapa juga? Masih mau aku cobakan ke kamu? Gesek kartu. Kartu ini beneran ada 1 juta. Biar aku gesek aja. Barang termahal di toko. Harus dapat tanda tangan bos kami langsung. Baru boleh transaksi. Cepat pergi. Jangan buang-buang waktuku, Tuan Muda Chow dan Nona Qin. Xu Xiao, kamu benar-benar nggak tahu malu ya? Kemanapun pergi selalu pamer. Siapa bilang dia cuma pura-pura? Xu Xiao itu bahkan berani nyolong black card dari Le Shendian di Beijing. Bener juga sih. Pelayan, kamu harus jaga baik-baik barang di toko ini. Takut nanti ada yang hilang. Tenang saja Nona Chen. Keamanan kami paling top di seluruh Yuncheng. Kalau ada orang rendahan yang berani nyolong, pasti kita hukum berat. Kata orang rendahan itu aku suka sekali.
Aku ulang lagi, Shusho nggak nyolong barang, dan kalian pakai kaya atau miskin buat bedain kelas atas dan bawah. Nggak lucu ya? Orang kelas bawah memang banyak omong. Pelayan, aku mau beli barang andalan toko ini. Ngapain ragu-ragu? Nggak mampu beli atau nggak mau? Bercanda. Di seluruh Yuncheng, ada nggak sih barang yang aku Chow Da Xiao nggak bisa beli? Tunggu, aku telepon bosnya sekarang. Biar dia langsung datang jualin kalung ini. Baru itu benar. Halo Pak, cepat transfer 10 juta buat saya. Sangat darurat. Anak boros, kamu ngapain lagi? Kali ini malah lelang kursi hotel lawan orang gila. Bikin keluarga Chow rugi besar. Berani lagi, kaki patah. Halo. Halo. Meina, lagi nggak pas waktunya. Ketua keluarga Liu lagi sibuk, nggak bisa datang. Gimana kalau kita beli yang dulu aja? Hei Chow, kamu beneran udah hubungi ketua keluarga Liu belum sih? Jangan-jangan kamu bohongin aku. Setengah kota Yun ini punya keluarganya Liu semua. Ketua Liu mana sempat terus-terusan begini? Iya kan? Andai ketua Liu bisa datang, pengen banget lihat Chow Xingzi dibuat malu sama Chen Meina. Ketua Liu suruh ke toko perhiasan Rui Cheng ya. Ayo kita balik aja. Ketua Liu lagi dalam perjalanan ke sini, mending kita tunggu sebentar. Kamu ini dasar sampah, ngomong ngawur lagi. Jadwalnya Ketua Liu orang lemah kayak kamu, mana layak tahu sih? Ngapain debat sama dia sama-sama sampah, masih belum kenal dia. Dapat kesempatan pasti sok hebat. Itu Tuan Muda Chow dan Nona Chen. Kalian berdua orang hebat. Jangan sampai marah karena orang rendah seperti ini. Tuan Shu, kenapa Anda datang ke toko kecil ini? Saya kurang menyambut Anda? Mohon maaf. Kepala keluarga Liu, saya Xu Xiao, hanya rakyat biasa. Saya orang rendah menurut stafmu. Ini Nona Qin Xian. Dia wanita yang disukai Pangeran Beiliang. Jadi kamu harus jelas. Berani sekali. Di depan Tuan Shu dan Nona Qin, saya saja harus merendahkan diri. Tapi kamu bilang mereka orang rendah. Bosan hidup ya kamu? Bagaimana pelatihan di toko ini? Bos, saya tahu salah. Saya gagal mengenali orang hebat. Saya benar-benar buta. Bos, tolong maafkan saya. Maafkan kamu. Orang-orang kemari, seret keluar, pukuli sampai mati. Bos, saya sungguh tahu salah. Tolong selamatkan nyawa hina saya. Kepala keluarga Liu beri sedikit hukuman saja. Asal tahu salah sudah cukup. Ya. Kalau kamu suka banget, bedain orang kelas atas dan bawah. Di barat kota ada tempat pengemis. Tinggallah di sana setahun baru balik. Makasih, Bos. Ngapain makasih ke aku? Harusnya makasih ke Tuan Shu dan Nona Qin. Makasih, Tuan Shu. Makasih, Nona Qin. Nona Qin begini. Lihat perhiasan mana di toko ini suka. Ambil aja. Semuanya gratis buat Anda. Anggap aja sebagai permintaan maaf hari ini. Anda terlalu sopan, saya nggak kenal Raja Beiliang. Saya nggak mau manfaatin namanya, dapat gratis begitu aja. Terserah Anda. Kenapa begitu? Kepala keluarga Liu, Qin Xian, dengan Pangeran Beiliang beneran nggak ada hubungan sama sekali. Jangan sampai dimanfaatin orang jahat. Anda hati-hati aja. Kebetulan Anda datang. Saya mau beli harta karun toko ini. Maaf. Kalung ini Nona Qin sudah pilih duluan. Jadi saya nggak bisa jual ke Anda lagi. Dia lucu gitu. Cocok nggak pakai kalung kayak gini? Saya pasti mau kalung ini. Ngapain bengong? Bayar dong. Bawa ke sini. Kalian berdua, tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kalau Chow Xiao dan Nona Chen mau, beri saja ke mereka. Itu Tuan Shu. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Hei Chow, apa masalahmu? Hanya 10 juta saja tidak bisa bayar. Hanya 10 juta. Kamu sombong sekali. Kalau suka beli sendiri saja. Putus.
Nona Chin, lihat kalung ini. Tuan Liu, tidak usah. Aku benar-benar tak mau kalung ini lagi. Kenapa sudah tidak suka? Ini semua milik orang kelas atas. Kita orang bawah. Jangan ikut-ikutan. Lagi pula, aku lapar. Ayo pergi. Ayo. Maaf ya. Berapa harga ini? Kami ganti rugi. 2.000? Ini cuma gelas biasa kan? Kenapa mahal banget? Orang tak punya uang lagi. Tak mampu bayar, jangan datang. Tempat mewah begini. Cara bicaramu gimana sih? Panggil manajer kalian ke sini. Manajer, mereka yang pecahin gelasnya. Manajer, ini kan cuma gelas biasa. Kenapa mahal banget? Maaf ya, mereka salah ngomong. Bukan 2.000, tapi 20.000. 20.000. Kalian benar-benar semena-mena. Lalu kenapa kalau kami semena-mena, orang ada yang bikin ricuh? Orang ada yang bikin ricuh? Lempar cowok itu keluar, ceweknya. Saya nikmati pelan-pelan. Yakin mau begitu? Bunuh seekor semut kecil, perlu dipastiin lagi. Gagal peras duit, mau main pukul juga. Saya bakal laporin kalian. Hotel Feng Kitangong, tempat pernikahan pilihan Pangeran Beliang. Silakan aja lapor. Di Yuncheng, siapa berani urus? Pangeran Beliang suka hotel kalian. Itu semua karena anugerahnya. Kenapa kalian bisa semena-mena? Kamu imut banget. Saya memang semena-mena, so what? Kamu berani apa? Kamu punya 10 detik. Cepat pergi. Jangan nyesel nanti. Berani banget kamu ngomong gitu ke aku. Aku jadi kamu. Langsung tampar dirimu sendiri 100 kali. Shu Xiao, jangan emosi. Manajer, uangnya kami bayar. Sekarang bilang bayar sudah telat. Beberapa saudara di sini sudah lama nggak ketemu cewek. Layani mereka dengan baik, baru bisa lanjut negosiasi. Kalau tidak, aku nggak jamin apa yang bakal terjadi. 5 detik lagi. Kalau nggak pergi, tinggal di sini saja. Kamu nakut-nakutin siapa? Mau mukul aku ya? Aku takut banget nih. Cowok bau, berani-beraninya melawan bos di sini. Hari ini kamu pulang merangkak. Oke, ayo taruhan. Lihat siapa yang bisa keluar utuh hari ini. Shu Xiao, mereka semua bukan orang baik. Mending kita pergi. Siapa yang potong kaki laki-laki ini? Dapat cewek ini pertama. Jangan ada yang gerak. Aku ini tamu Pangeran Beiliang yang pernah diundang beliau. Kalau kalian ganggu suamiku, itu sama saja menghina Pangeran Beiliang. Pangeran Beliang juga undang kamu. Pangeran Beliang undang ayahku. Malah cuma buat cabut giginya. Hari ini siapapun harus merangkak lewat bawah kakiku. Hati-hati. Lu Yufeng, kamu punya 1 menit. Hancurkan istana Feng Kitan. Pura-pura. Masih mau perintah Tuan Lu Yufeng? Tuan Lu Yufeng biasanya misterius, susah ditemui. Dia cuma patuh pada perintah Tuan Beliang. Kamu kira kamu Raja Beliang? Bro, anak itu kelihatan ada masalah otak. Lihat, cewek yang dia bawa lumayan cakep. Nanti boleh nggak adik duluan? Santai, semua dapat bagian. Gabung sama bro. Selalu ada minuman, daging, dan cewek. Bro, bos baru saja kasih tahu. Bentar lagi ada orang penting datang ke toko. Kita harus cepat beresin sampah ini. Suruh bosmu ke sini sekarang juga. Ngurus orang kecil kayak kamu, nggak perlu bos turun tangan. Bos kami lagi dapat perlakuan khusus. Nanti bakal jadi orang besar. Kamu nggak pantas. Oke, hari ini aku kasih kamu keberuntungan. Lu Yufeng dengar perintah. Kumat lagi, Tuan Lu Yufeng di mana? Kalau kamu nggak bisa panggil Tuan Lu Yufeng ke sini, aku bakal sujud panggil kamu 100 kali, kakek buyut. Salam kehormatan pada Raja Beiliang. Maaf saya telat. Mohon Raja Beiliang hukum saya, Tuan Lu Yufeng. Dia cuma orang kecil. Mana mungkin dia Raja Beiliang? Apa kamu salah lihat? Buta banget. Sampah. Raja Beiliang, bagaimana hukum mereka? Bawa Xian ke RS. Cepat panggil saya buat obati orang-orang ini. Aku mau main pelan-pelan. Yang mulia Raja Beiliang, maaf aku lancang sama Anda. Tolong kasih aku kesempatan hidup. Anak buah saja sudah begini. Bosnya belum tahu seberapa sombong. Telepon bos kalian. Bilang ada yang pecahin gelas dan nggak bayar. Suruh dia cepat datang. Iya. Halo bos. Lihat siapa dulu. Siapa bikin rusuh di Feng Chitanggong? Ngapain berlutut? Penakut. Orang kecil aja bisa bikin lo ketakutan. Bos dia itu? Dia itu siapa? Di daerah Yuncheng ini berani cari masalah sama gua. Akhirnya cuma satu. Jadi anjing berlutut. Bos, jangan ngomong lagi, cepat berlutut. Bos, cepat lutut. Otak lo encer nggak sih? Minggir.
bocah keluar cari makan. Bukan cuma pakai otot, tapi koneksi, jaringan orang. Kamu bocah bau kencur, berani sok jago di istana Feng Chitan. Bos Feng Chitan, mau tanya, orang mana dari Kuil Beiliang bisa bikin kamu jadi sombong gini? Hadapi orang kayak kamu, perlu orang Kuil Beiliang. Tapi aku kasih tahu, Jenderal Xianglong dari Beiliang itu sepupuku langsung. Coba bilang, siapa backingan di belakangku? Cuma Xianglong aja berani besar kepala. Kurang ajar, Tuan Xianglong. Pernah pegang tali kuda Tuan Lu Yufeng? Pernah. Kurang ajar ke Xianglong. Tak ajan kau. Bos, stop bicara, mau mati kau? Goblok. Berani banyak omong. Seorang manajer remeh, sok atur aku. Udah nggak tahu aturan. Lu Yufeng suruh Xianglong ke sini. Kurang ajar, semakin asik yang ngomongnya. Lu Yufeng dan Xianglong. Namanya juga bisa kau seru langsung. Tuan Xianglong, kenapa Anda datang? Anda datang tapi nggak bilang dulu, biar saya bisa bikin persiapan kan? Raja Beiliang, bawahan saya membiarkan keluarga menyinggung kekuasaan. Mohon maafkan saya. Ini Raja Beiliang. Aduh, Tuan Raja Beiliang. Ini saya juga nggak tahu Anda datang ke sini. Lihat, menyinggung yang mulia. Mohon Raja Beiliang maafkan saya. Prajurit Yulong menunggu perintah Raja Beiliang. Xianglong diusir dari Kuil Beiliang. Feng Qitangong, hancurkan buat saya. Siap. Kalian semua berlutut sampai pagi. Saya mau kalian lihat sendiri. Feng Qitangong jadi reruntuhan. Pangeran Beiliang, semua hotel di Yuncheng nggak layak adakan pernikahan Anda. Saya sudah suruh orang bangun hotel khusus pernikahan baru. Bagus. Pernikahan diadakan 3 hari lagi. Umumkan identitas saya. Siap. Xian terluka. Kondisinya lemah. Jangan biarkan dia terlibat masalah ini lagi. Jin Shan, anak perempuan pembawa sial, tak pernah berhasil, selalu gagal. Sekarang sekota Yuncheng sudah tahu Pangeran Beiliang akan gelar pernikahan 3 hari lagi, tapi tak akan nikah Qin Xian. Sudah kuduga, Jin Shan itu perempuan nakal tak setia. Mana cocok sama Pangeran Beiliang? Qin Xian, bikin keluarga Qin malu besar di Yuncheng, aib besar kami. Begitu kau pulang, siap-siap dihukum adat. Anak pembawa sial, berani-beraninya pulang, malah dengan orang gagal ini. Masalah Pangeran Beiliang, kamu yang gagalkan. Lihat, aku akan hukum kamu. Bu, Pangeran Beiliang tak mau sama wanita buruk ini. Masih ada aku kan? Aku tak kayak dia sampai-sampai nikah dengan Xu Xiao. Qin Xian, dari kecil sampai besar, apa sih yang pernah kamu lakukan dengan benar? Benar-benar kayak lumpur nggak bisa dibentuk? Ayah, sekarang satu-satunya cara harus cepat-cepat cari tuan muda kayak mana. Langsung nikahkan dia, baru bisa hentikan kerugian buat keluarga Qin. Bisa selamatkan sedikit pun nggak apa-apa. Xian lagi lemah dan terluka. Kalian bukan peduli. Malah masih bisa hitung-hitungan begini. Hari ini aku cuma mau kasih tahu, 3 hari lagi aku sama Xu Xiao menikah. Setelah resepsi, aku sama keluarga Qin nggak ada hubungan lagi. Qin Xian, kamu yang bodoh atau aku yang bodoh? Dia kasih kamu obat apa sih? Bener-bener mau ikut dia? Dengan nama besar keluarga Qin, cari menantu yang kasih mas kawin jutaan. Itu pun gampang. Jelas lebih baik dari Xu Xiao yang cuma omong besar itu. Qin Xian, hari ini kamu berani kurang sopan lagi. Siap-siap dihukum keluarga. Baik, kamu mau uang ya? Bilang saja mau berapa. Mah, orang gila ini pura-pura lagi. Cepat usir dia. Xu Xiao, aku mau mahar 100 juta. Kamu bisa kasih segitu. Kalau kamu bisa, kamu nggak akan milih yang kedua setelah gagal dengan curan nikahi si pembawa sial ini. Kamu punya 10 menit, langsung kirim 100 juta ke keluarga Qin. Ngomong, ada lagi mau apa? Kamu kira 100 juta itu 100 ribu? Malah disuruh kirim tunai. Oke, kalau aku nggak lihat uangnya hari ini, jangan harap bisa ketemu Qin Xian lagi. Oke, kalau uangnya dikirim, Xian sama keluarga Qin putus total hubungannya. Kalau mau taruhan sama aku, kamu harus punya modal. Bukan cuma siapa aja sembarangan, pura-pura nelpon juga bisa. Aku mau kawinkan anak perempuan. Ma, apa yang nggak berani ditaruhkan? Aku taruhan sama dia, sebentar lagi pasti dapat. Bawa uang palsu 1 miliar biar lolos. Nilai uang palsunya gede banget. 1 lembar aja udah ribuan triliun. Nanti takutnya kita nggak ada kembaliannya.
Hari ini keluarga Qin mau cabut kebiasaanmu suka omong besar sampai ke akar-akarnya. Berani taruhan harus berani kalah. Oke, sepakat ya. Xu Xiao, kamu keterlaluan lagi. Mana ada uang sebanyak itu? Diam kamu. Aku mau lihat hari ini. Si gila ini bakal gimana ujungnya? Qin Xian, laki-laki cuma bisa omong kosong. Kamu nggak malu apa? Ya aku juga malu kok. Itu uang beneran. Itu beneran uang asli. Beneran ada 1 miliar ya. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk rumah Qin? Ternyata beneran dibawa. Xu Xiao, hari ini kalau kamu bawa uang palsu, cuma buat pura-pura, aku bakal bikin pemakaman langsung buat kamu. Ini beneran. Dari mana si pecundang ini dapat duit sebanyak ini? Ini uang asli. Beneran ada 100 juta ya? Xu Xiao, kamu curi duit ini dari mana? Mau celakain keluarga Qin kita ya? Kakek, si pecundang ini cuma bohong terus. Menurutku duit ini pasti nggak jelas asalnya. Xu Xiao, duit ini tinggalin aja. Orangnya cepat pergi. Kenapa sekarang kalian nyesel? Xu Xiao, uang ini dari mana? Tenang, duit ini bersih banget. Justru keluarga Qin suka ingkar janji dan tukar tambah kebenaran. Nggak ada bersih-bersihnya sama sekali. Xu Xiao, kamu kira punya 1 miliar bisa hina keluarga Qin kami? Xu Xiao, 1 miliar itu harga anak perempuanku buat jadi istri anak keluarga terpandang. Mereka semua bangsawan, orang kaya ternama. Kamu si gagal, nggak usah mimpi. Diam. Bawaan sial. Kamu cuma bela si buangan ini. Aku nikahin Qin Xian sama kamu. Kamu bahkan nggak punya tempat tinggal. Gimana aku bisa tenang? Katanya Dewa Beiliang lagi rekrut tentara bunuh diri ke garis depan. Bayarannya gede banget. Uang ini pasti didapat sama gagal ini. Diam-diam gadaikan nyawanya sendiri. Orang yang mau dikirim ke perbatasan, si gagal yang mau mati, masih berharap dia bisa beli rumah. Hari ini, saya suruh kalian minta sebanyak-banyaknya. Cuma rumah kan? Bilang, perumahan mana? Saya langsung beli sekarang. Gede amat omongan Xu Xiao. Saya mau villa mewah di Qing Hewan. Kamu mampu beli nggak? Villa mewah di Qing Hewan, 1 unit harganya 2 miliar lebih. Kamu mendingan ngacir dari sini. Qing Hewan ya? Oke, langsung beli sekarang. Cukup, Xu Xiao. Kau kira Qing Hewan bisa dibeli siapapun? Dengan statusmu, masuk lobby marketing aja. Jangan bermimpi. Itu gampang. Ayo kita pergi bareng. Berhenti, kalian dari mana? Sudah ada janji. Suruh atasanmu bicara denganku. Kalau mau lihat rumah di sini, harus punya bukti dana 500 juta. Ada buktinya. Sebanyak ini uang, mana mungkin dia punya. Dengar nggak, Xu Xiao? Perlu verifikasi dana, cepat keluarin uangnya. Ma, Xu Xiao mana punya uang segitu? 500 juta. Gimana kalau kita pulang aja? Pulang? Masih mau nikah nggak nih? Rumah King Hewan kita, itu rumah mewah top Yuncheng yang bisa tinggal di sini. Semua orang kaya atau berpengaruh, bukan sembarang orang, bisa beli di sini. Kalau tahu diri, cepetan pergi deh. Pakai kartu ini bebas bayarnya. Cuma kartu jelek begitu bebas bayar. Di sini cuma terima girobang. Kalau nggak ada, minggir. Buka matamu lebar-lebar. Ini kartu apa coba? Nggak usah lihat, nggak tahu dapat kartu apa, kayak kartu bus. Kalau buang waktuku lagi, gue panggil satpam. Kartu hitam Tianzun muncul. Matamu buta kali. Lihat baik-baik ini kartu apa. Mata anjingmu buta. Ini kartu hitam Tianzun. Mana mungkin Pak Manajer, orang ini pasti penipu. Lihat bajunya. Nggak mungkin dia punya kartu hitam Tianzun. Pak, setahu saya, pemilik kartu hitam, semua miliarder top dunia, kartu Tianzun ini cuma ada 2 di dunia, dan semua identitasnya sangat rahasia. Kartu Anda ini Berani-beraninya nipu. Xu Xiao mau bikin saya malu ya? Xu Xiao yang nggak punya duit, masih sok-sokan. Sok jago aja. Kamu tahu akibat nyamar jadi pemilik kartu hitam. kalau nyamar langsung masuk blacklist dan ganti rugi nama baik. Miliaran minimal? Miliaran minimal. Xu Xiao mau mati. Jangan seret kita ikut-ikutan. Xu Xiao, nggak nyangka kan? Ini bukan tempat buat kamu tipu-tipu. Cuma kartu hitam doang. Mana perlu saya pura-pura? Tirunya juga jago banget. Menurutku penipu aja. Xu Xiao, di sini bukan tempat ribut. Gimana kalau kita pulang dulu? Jadi, kamu tahu seakibat menyinggung pemilik kartu hitam? Siapa yang menyinggung mereka?
akan dikeluarkan dari industri dan tak ada perusahaan yang berani rekrut. Siapa pernah menyinggung pemilik kartu hitam? Kalau parah, bisa dikirim diam-diam ke Medan Asura. Sayangnya dia bukan pemilik kartu hitam. Masih pura-pura aja di sini, Pak Hu. Saya rasa kita nggak perlu buang waktu, langsung usir saja mereka. Beneran atau enggak? Coba gesek aja, langsung ketahuan. Silakan pura-pura. Sampai kapan bisa tahan? Nanti saya bakal sebar informasi kamu, biar kamu masuk daftar hitam. Ayo pergi, jangan ikut main-main begini. Kalau sampai dengar Quill Beliang tahu soal ini, keluarga Qin kita bisa kena imbas. Berhasil verifikasi. Telinga saya nggak salah dengar kan? Ini benar-benar kartu hitam Tianzun. Dana di dalamnya cukup buat beli Qing Hewan. Semua rumah mewahnya, silakan pilih sesukamu. Ada lagi yang mau kamu bilang? Ambil barangmu dan pergi. Qing Hewan nggak sanggup tampung orang sekeren kamu. Maaf Pak GM, tolonglah. Saya punya orang tua dan anak-anak. Suami saya juga nggak bisa apa-apa. Keluarga saya cuma mengandalkan saya cari duit. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Kasih kamu satu kesempatan. Di Qing Hewan ada ribuan orang, semua juga punya keluarga. Bikin marah pemilik kartu hitam, seluruh Qing Hewan bakal kena imbasnya. Tenang, saya pecat dia sekarang. Nggak akan diterima lagi. Mulai sekarang, orang ini tidak hubung dengan Qing Hewan. Nggak ada kaitan sama sekali. Maaf. Tolong maafkan saya. Semua salah saya. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Barusan masih sombong. Sekarang baru tahu rasa. Mau dimaafkan? Nggak bisa. Cuman bisa meremehkan orang. Benar, cari muka. Kelihatan banget bukan orang baik. Kenapa belum pergi juga? Satpam seret dia keluar? Pak, saya salah. Tolong kasih saya satu kesempatan lagi. Di sini ini rumah terbaik di Qing Hewan. Rumah paling bagus. Harganya semua di atas 5 miliar. Kalau Anda suka yang mana, langsung bilang sama saya. Tak perlu gesek kartu. Barusan saya agak kasar. Anggap saja ini permintaan maaf dari Qing Hewan. Kami minta maaf. 5 miliar, wow. Menantu yang baik. Kalau sekaya ini, kenapa nggak bilang dari awal? Xu Xiao, kamu bohongin dia parah banget. Coba dari dulu begini. Pernikahan kita pasti lebih cepat jadi... Ya kamu sungguh mau nikah sama aku? Asal kamu kasih aku 1 unit Villa Qing Hewan, aku langsung nikahin kamu. Aku udah cukup tinggal di rumah keluarga Qin. Menantu yang baik, kamu sekaya ini. Gimana kalau kasih aku 1 juga? Aku cuma mau nikah sama Xian. Xian, kalau aku nggak punya kartu ini, kamu masih mau nikah sama aku nggak? Aku mau. Kartu ini asli, tapi bukan milikku. Bukan Xu Xiao. Kamu kira kami bodoh ya? Tuh kan. Dasar pengemis bau. Dari mana tiba-tiba dapat duit segitu? Ternyata kartunya kamu curi. Masih mau nikahin anakku. Xian, kalau kau berani lagi dekat sama orang tak berguna ini, kakiku bakal patahkan. Sampah tetap sampah. Bisanya cuma pura-pura polos. Adik baikku, jaga baik-baik si pengecut ini. Jangan sampai dibawa kabur orang. Xu Xiao, bisakah kau janji? Mulai sekarang jujurlah, kita hidup biasa aja nggak bisa ya? Xian, tenang aja. 3 hari lagi, aku bakal bikin kamu jadi wanita paling bahagia di dunia. Xu Xiao, kenapa jadi begini? Kenapa bisa berubah gini? Aku benar-benar kecewa. Xian, aku bakal buktiin ke kamu. Xu Xiao, yang aku mau tuh bukan kaya raya. Walau semua keluarga Qin menolak, aku nggak peduli. Aku cuma ingin kamu aman. Mulai sekarang aku harus mandiri. Kalau kamu tetap begini, aku juga nggak bisa apa-apa. Sudah ketemu Xian belum? Sudah, Nona Xian jam 6 malam, keluar dari Yuncheng Group, pergi ke Hotel Wan Bao, 4 jam kemudian pergi, lalu dibawa ke dalam van, menuju ke klub Nihong, sampai sekarang belum keluar. Di rekaman cuma ada Nona Xian. Dia keluar hotel sudah mabuk berat, 2 pria berjas di sampingnya. Mereka mendukung sambil tertawa. Kumpulkan pasukan Yulong, segera ke klub Nihong. Xian, selamat gabung ke Yuncheng Group. Ayo, ku hormati kamu dengan segelas. Aku benar-benar nggak kuat minum. Ini salahmu dong. Kita nanti jadi rekan kerja. Pesta begini bakal sering. Kemampuan minummu harus latih baik-baik. Iya, Xian. Kalau kamu nggak minum, nggak kasih kami muka dong. Oke, aku minum. Aku lihat dia mulai mabuk. Setelah ini aku nggak ada urusan lagi. Sisa waktu serahkan ke kalian.
Ayo, aku bantu kamu. Wanita jahat. Berani-beraninya datang ke grup Yunsheng kita, bahkan nggak ikut tes tulis langsung diterima. Kalian nggak tahu, waktu itu tatapan direktur pada dia, kalau dibiarkan terus, nanti bisa-bisa dia bakal nginjek kepala kita. Tenang aja, malam ini dia bakal merasakan akibatnya. Main yang seru, jangan lupa banyakin foto, buat pegangannya di tangan. Stocking hitam nih. Paling juga demen party. Kalau enggak siapa coba mau dandan begini? Gue tiap hari nongkrong di bar, belum pernah lihat yang seistimewa ini. Hari ini benar-benar hoki. Gue lihat siapa berani sentuh cewek gue. Siapa sih yang kurang ajar? Tangan kotor mana yang nyentuh dia? Bang, kita cuma sekedar rekan kerja. Cuman minum santai bareng. Hiburan doang nggak masalah kan? Siapa lo? Ngapain kesini? Biar gue kasih tahu. Klub ini milik bos gue. Bos gue paling gede di Yuncheng. Bos bawah tanah paling kuat. Berani bikin owner di sini. Dia nggak bakal ampuni lo. Bapak siapa aja datang nih nggak bisa bantu lo. Tunggu dulu, anak muda, jangan sombong. Bikin ribut di tempat gue. Nggak ada hasil baik biasanya. Bro, tolong selamatin gue. Sampah ini mau bunuh gue. Lu ketua mereka ya? Orang di jalan panggil gue kakak elang. Lu mukulnya lumayan kejam. Dari geng mana lu? Main di jalan. Jangan salahin gue kalau nggak dikasih kesempatan. Tahu kuil Beliang nggak? Kuil Beliang itu penguasa tertinggi. Siapa sih yang nggak pernah denger lu orang kuil itu? Bro, sampah beginian pasti bukan orang kuil Beliang. Pasti cuma ngaku-ngaku. Biar lolos. Orang Beliang itu misterius. Nggak mungkin ketemu di sini. Lu bilang dari Beliang. Buktinya apa? Muka gue bukti. Kira kita bodoh ya? Ngaku-ngaku aja nggak niat. Semudah itu mau nipu kakak Elang? Lu pikir kakak Elang bocah jalanan? Tunggu. Urusan Beliang harus hati-hati. Biar gue telepon dulu. Halo kakak Suang, apakah ada orang dari kuil Beliang yang datang ke klub neon kita malam ini? Nggak mungkin. Beberapa hari lalu Xiaolong membiarkan bawahannya. Dia sudah dihukum. Hari-hari ini nggak ada yang berani kabur dari kelompok. Oke kakak Suang, ya aku ngerti. Maaf ganggu. Kamu berani ngaku-ngaku orang Beliang, bikin ribut di tempatnya kakak Ying. Pilihlah, potong tangan atau kaki. Tadi aku udah bilang, orang ini pasti palsu. Kamu hati-hati banget sih. Menurutku, potong aja tangan kakinya sekalian. Wanita itu santai aja buat nanti. Pergi atau mati bareng sini. Nih bocah songong ya. Di Yuncheng baru kali ini denger. Ada yang lebih galak dari kakak Ying. Bunuh aja nih cowok. Perempuan itu telanjangi. Kak Ying, gawat. Kuil Beliang udah kepung kita. Apa? Kak Ying, ayo kabur. Kabur kemana? Kuil Beliang itu siapa? Kamu nggak tahu ya? Kita bisa kabur nggak? Bro, jangan panik. Kita jangan kacau sendiri. Menurutku, orang ini pasti nyamar jadi prajurit kuil Beliang. Mereka datang buat urus penipu ini. Kuil Beliang bakal gerakin banyak orang. Cuma karena kacung kecil, pikir dulu sebelum ngomong. Bro, kamu siapa? Kalau ada salah, tolong kasih jalan. Aku udah kasih kamu kesempatan. Bro, aku kenal Li Shuang dari kuil Beliang. Dia kokinya Tuan Lu Yufeng. Kita satu kelompok, kasih muka dong. Kamu siapa sih? Mau minta muka juga. Dua orang ini hina Tuan Putra Wang Beliang, Bu Putri Wang Beliang. Gimana hukum mereka? Mohon perintah dari Tuan Putra Wang Beliang. Dua orang ini hina Tuan Putra Wang Beliang, Bu Putri Wang Beliang. Gimana hukum mereka? Mohon perintah dari Tuan Putra Wang Beliang. Tuan Putra Wang Beliang? Siapa suruh kamu hina istriku? Saya pantas dihukum mati. Mohon ampun, Tuan Putra Wang Beliang. Tanya apa saja, jawab saja. Keluarga Qin. Keluarga Qin mau bawa Qin Kasih ke Ketua Wang dari grup Yuncheng sebagai simpanan. Saya salah karena tergoda di jalan. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Keluarga Qin, kalau bukan kalian yang lahirkan Qin Xian, pasti kalian sudah hancur lebur. Kenapa kamu yang antar dia pulang? Pak Wang mana? Apa yang kamu lakukan ke putri saya? Ma, aku habis minum, Shu Xiao yang antar aku pulang.
Dasar anak bandel, bukannya suruh kamu temani Pak Wang, kok malah sama pecundang ini sampai mabuk pula? Tengah malam pulang mabuk begini. Jangan sampai si pecundang itu manfaatin, nanti hamil besar baru balik. Ancam keluarga bebas mahar. Kalau kamu bukan kakaknya Shen, sekarang udah mati. Rabismu kambuh lagi ngegigit orang. Sekarang anakku udah balik, cepat pergi saja. Jangan ganggu di sini. Cepat, cepat, sini. Mak, kau bilang ketua Wang itu benar dia suka Qin Xian ya? Katanya dia punya aset miliaran, pria lajang idaman tuh. Mak, kau bilang ketua Wang itu benar dia suka Qin Xian ya? Katanya dia punya aset miliaran, pria lajang idaman tuh. Aku udah cari tahu. Qin Xian malah nggak ikut tes. Ketua Wang langsung lolosin aja. Ini kan udah jelas banget. Emang ibu paling bijak. Ketua Wang udah 70-an, istrinya udah lama meninggal. Coba deh, kalau Qin Xian nikah ke sana, terus lahir anak laki, bisnis keluarga Wang bisa-bisa jadi milik keluarga Qin. Aku cuma buat dia kerja dulu, biar dia dan Ketua Wang bisa deketin perasaan. Tujuan kita tuh mau dapat undangan Pangeran Beiliang. Lihat siapa yang datang. Qin Xian. Bukankah ini orang kepercayaan Ketua Wang? Orang yang selalu dekat sama dia? Apa maksudnya orang kepercayaan? Simpanan Ketua Wang, naik jabatan karena tidur sama dia. Kamu ngomongnya terlalu sopan. Menurutku dia cuma cewek fake. Di luar kayak wanita suci. Padahal aslinya genit banget. Kalian ngomong apa sih? Ada masalah apa? Bilang aja langsung, jangan sungkan. Memang apa salahnya dibilang cewek fake? Kata Jalang tuh buat kamu, ini perusahaan Yunsheng. Nggak ada yang bakal manjain kamu. Kamu pikir kamu siapa? Hari ini biar aku ajarin. Apa itu aturan? Berhenti. Stop. Xu Xiao, kenapa kamu di sini? Aku masih kerja nih. Atau kamu tunggu aku pulang dulu? Menurutku kerjanya yang nggak usah juga nggak apa-apa. Aku pikir dia ada benarnya. Qin Xian, kamu bisa pergi sekarang, atau mukamu bakal nggak selamat. Kenapa begitu? Karena perusahaan kami nggak sanggup pelihara wanita buruk seperti Qin Xian. Qin Xian, kamu punya 10 menit buat beresin barang, cepat pergi. Wanita macam ini, selain godain pria, bisa apa lagi? Diam. Kamu sendiri nggak bersih, malah nggak boleh orang lain ngomong. Menurutku kamu luar kelihatan polos dan berkelas. Tapi sebenarnya sangat genit. Kenapa perempuan begini kamu juga mau? Kalau masih omong lagi, aku bikin kamu nyesal. Qin Xian, kamu emang jago permainkan pria. Semua cowok pasti rela ngikutin kamu sampai mati. Anak baru dari mana ini? Berani ribut di kantor kami? Siapa yang kasih kalian nyali? Berani hina perempuanku? Karena gue mau. Kamu bisa apa? Dengerin baik-baik. Ayahku prestir grup Zhang. Namaku Zhang Xueli. Xu Xiao, sudahlah. Perusahaan ini nggak bagus. Aku ke perusahaan lain. Nona Zhang, menurut Anda soal ini sudah selesai. Kalau Anda puas tentang undangan pernikahan ini, undangan nanti aku kirim orang. Qin Xian, bukankah kamu mau ke tempat lain cari kerja kan? Asal aku masih ada di sini, seluruh Yuncheng nggak ada perusahaan mau terima kamu. Lagi-lagi gara-gara undangan. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu tahu kuil Beiliang, simbol apa itu? Kamu tahu Pangeran Beiliang, sekeping undangan pernikahan artinya apa? Oke. Hari ini aku nggak mau ribut. Tunggu di pesta nikah. Aku buat kalian menyesal. Ketemu di pesta nikah. Lihat dulu diri kamu, coba lihat kelakuanmu. Pesta pernikahan Pangeran Beiliang, mana bisa diterima orang kayak kamu? Beneran nggak tahu diri. Dengar ya, seorang kayak kamu mau kerja angkat piring pun nggak diterima di sana. Iya, bener-bener mimpi. Lihat tuh bajumu jelek banget. Pasti dari daerah kumuh ya. Aku bilang ngebocah dari mana ini? Dari daerah kumuh. Xu Xiao, maaf. Semua gara-gara aku bikin kamu dimaki dan harus bohong ke mereka. Bohong. Aku tahu, kamu cuma bohong karena aku. Tahu, Xu Xiao nggak pernah bohong. Dengar ya, orang yang bisa hadir di pesta ini sedikit banget di Yuncheng. Kamu nggak omong kosong. Kita ketemu di pestanya ya. Lucu. Yang datang itu orang besar kaya dari seluruh provinsi. Banyak orang demi undangan dari Pangeran Beiliang. Sampai rebutan banget. Cuma modal kamu. Menurutku kamu sakit jiwa deh. Aku kenal orang RSJ. Perlu aku kenalin.
Xu Xiao, ayo kita pergi. Nggak sadar diri ya. Aku susah payah masukin kamu, tapi malah dipecat. Iya. Bahkan direktur uang saja kamu nggak bisa atur. Mak, kita cuma bisa ambil pilihan kedua. Menurutku anak keluarga Zhang juga oke. Cuman otaknya rada lemot aja. Mak, kamu suruh aku kerja, itu cuma biar aku temenin direktur uang. Kenapa malah kamu bilang aku yang ngalah? Kamu aja udah barang bekas, direktur uang aja masih mau sama kamu. Itu udah rezeki kamu. Mak, aku anak kandungmu loh. Itu direktur utama, umurnya udah hampir 70. Bisa jadi kakekku sendiri. Kenapa kamu gitu ke aku? Qinshan, kamu beneran anak keluarga Qin enggak? Kalau iya, kenapa nggak bantu keluarga? Anak orang malah balikin hutang. Kamu malah nagih hutang. Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma mau nikah sama Xu Xiao seumur hidup. Keluarga Qin, kamu semua bakal nyesel. Menyesal. Xu Xiao, 2 hari lagi adalah pesta pernikahan Pangeran Beiliang. Kami nggak punya waktu buat buang waktu sama kamu. Mak, beberapa hari lagi juga pernikahan aku sama Xu Xiao. Aku udah sering undang kalian. Kalau kalian mau datang, tentu kami sambut. Kalau nggak mau datang, kami nggak maksa. Qinshan, kamu beneran mau sama si sampah ini? Mau makan bareng dia seumur hidup? Aku udah nggak halangin. Tapi lusa itu pestanya Pangeran Beiliang. Mana mungkin aku datang ke nikahanmu sama si sampah ini? Ada orang seperti ini. Orang bikin pesta pernikahan Pangeran Beiliang. Dia juga ikut-ikutan buat. Padahal jelas banget perbandingannya. Kamu sendiri pasti malu kan? Keluarga ini benar-benar udah total nyakitin hati aku. Nggak usah lagi. Xu Xiao, ayo pergi. Yang mulia, apa undangan buat keluarga Zhang dan Qin? Perlu ditarik lagi? Nggak usah. Waktu acara nanti, aku mau mereka lihat sendiri. Perempuan yang paling mereka remehkan adalah wanita Pangeran Beiliang. Siap. Xu Xiao, setelah nikah, kita pergi dari sini. Kita tinggalkan tempat menyakitkan ini, mulai hidup baru, ya? Ya, aku janji. Tapi sebelum itu, masih ada hal penting harus ku selesaikan. Jaga diri ya. Tenang kan, aku cuma mau tepati janji. Tak nyangka Pangeran Beiliang peduli sama keluarga Qin. Keluarga Qin bisa selevel keluarga top lain, ikutan nikahan. Mak, ini semua terima kasih suami terbaikku, Lu Xiao. Tanpa Lu Xiao, mana mungkin keluarga Qin segini hebat? Kalau bukan ayahku membantu bicara ke mereka di daftar itu, mana mungkin ada keluarga Qin dapat tempat. Aduh, mantuku terbaik. Keluarga Qin ke depan, andalkan keluarga Lu. Habis pesta Beiliang Wang, keluarga Qin bisa jadi keluarga nomor 1 di Yuncheng. Mak, pernikahan Pangeran Beiliang ini memang megah banget. Semua dekorasi dan makanan di sini didatangkan langsung dari tempat paling top di dunia. Semua diangkut lewat udara. Gimana nggak mewah coba? Lu Xiao, pas kamu nikah nanti punya 1 dari 10 bagian kayak gini, aku sudah puas. Apa maksudnya? 2 orang itu juga bisa masuk ke sini? Cepat, tolong. Ada 2 orang gila nyelonong ke sini. Masih nggak ada aturan apa? Berani-beraninya masuk jamuan Pangeran Beiliang. Curan, ayo duduk cepat. Bukan saatnya ribut hari ini. Biarkan saja, pasti ada yang urus mereka. Diam dan tunggu di luar. Tunggu kami selesai makan. Kamu semua harus nurut. Mungkin, kalau aku senang dan aku beri kalian makanan. Xu Xiao benar-benar baru tahu. Baru kali ini lihat ada yang nggak punya uang buat nikah, malah numpang di nikahan orang lain, numpang acara sekelas, toko besar yang nggak terjangkau. Pernikahan akan dimulai. Mohon tamu tenang. Atas perintah Pangeran Beiliang, Nona Qinshan silakan ganti pakai gaun pengantin. Tuan Lu Yufang, apa Anda salah paham? Hari ini aku mau menikah dengan Xu Xiao. Xian, cepat ganti ya. Tunggu, aku segera kembali. Apa? Tuan Lu Yufeng, turun tangan antar gaun ke wanita. Bawa langsung gaun pengantinnya. Kamu belum sadar ya? Pangeran Beiliang masih begitu cinta pada putriku. Cinta banget. Ayo nak, cepat ganti. Jangan biar Pangeran Beiliang nungguin. Pantes saja. Hari ini undang keluarga Qin. Ternyata mau nikahi anggota keluarga Qin.
Nggak mungkin. Kenapa Pangeran Beiliang tertarik sama barang bekas kayak dia? Pasti salah paham. Coba pikir Qin Xian itu udah dikeluarin dari grup kita orang buangan. Nggak mungkin dapat kasih sayang dari Pangeran Beiliang. Tunggu aja, pasti ada salah paham di sini. Nanti juga dia bakal disuruh keluar. Hari ini aku mau bilang pada Pangeran Beiliang di sini. Aku, Qin Xian, seumur hidup hanya nikah dengan Xu Xiao. Baju pengantin ini hanya untuk dia. Qin Xian, kamu ngomong apa sih? Diam, kamu mau rugiin keluarga Qin. Xu Xiao itu pecundang. Begitu lihat Tuan Lu Yufeng kirim baju pengantin buatmu, langsung kabur. Kok masih mikirin dia sih? Qin Xian kalau berani ngomong lagi, keluarga Qin tak akan anggap kamu cucu. Sudah kuduga nggak semudah itu. Ternyata mau nikah sama Xu Xiao si pecundang. Berani banget. Hari ini malah saingi Pangeran Beiliang. Mereka bakal kena batunya. Xian nikah sama aku ya. Katanya kalung top seharga 1 miliar. Chang Chiong Jilei, kok bisa ada di tangan dia? Xu Xiao, kamu bawa barang palsu itu lagi mau tipu orang ya? Kurang ajar, Xu Xiao. Cepat turun sekarang. Itu tempat Pangeran Beiliang. Raja Beiliang akan datang sendiri. Kamu kira kamu selalu bisa dapat maaf dari Pangeran Beiliang? Tuan Lu Yufeng, tolong hentikan dia. Sampah ini berani-beraninya berdiri di tempat Pangeran Beiliang. Cepat usir dia keluar. Tuan Lu Yufeng, Qin Xian ini wanita yang tidur dengan siapa saja. Kamu harus kasih tahu Pangeran Beiliang kebenarannya. Kalau masih ada yang ngomong mati. Salam untuk Pangeran Beiliang, Nyonya Raja Beiliang. Silakan bangun deh. Pak Xu Xiao itu Pangeran Beiliang. Berarti aku kehilangan kesempatan jadi Nyonya Raja Beiliang? Tidak mungkin. Dia cuma sampah yang dibuang keluarga Qin. Mana mungkin jadi Pangeran Beiliang yang agung? Selesai. Aku ternyata sudah sering menyinggung Raja Beiliang. Keluarga lu kita. Keluarga lu kita hancur. Keluarga Qin saya sudah atur setengah hidup. Tak pernah menyangka jadinya begini. Sungguh lucu sekali. Selesai sudah. Aku menyinggung Pangeran Beiliang, juga Nyonya Pangeran Beiliang. Ayahku pasti akan membunuhku kalau tahu. Nona Zhang, aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Dengar semua. Keluarga Qin, keluarga Lu, keluarga Zhang mulai sekarang diusir dari kota Yun, kirim ke medan perang Asura, tak boleh keluar seumur hidup. Xu Xiao, kau nikah sama wanita ini? Sengaja mau bikin aku marah ya. Aku maafkan kamu. Ayo kita bersama. Berani kurang ajar ya. Kalau masih ngoceh nyawa lu bakal hilang. Xu Xiao, aku ibu mertuamu. Kamu nggak boleh nikahi putriku. Terus nggak akui aku. Kita kan keluarga. Keluarga Xian nggak jual anak perempuan. Xu Xiao. Maksudku Pangeran Beiliang. Ampuni keluarga Qin kami. Aku janji bakal didik Cincuran dengan baik. Aku sudah kasih kalian kesempatan, tapi kalian nggak hargai. Aku nggak bunuh kalian karena kalian keluarga Xian. Tapi hukuman mati diampuni. Hukuman berat tak bisa lolos. Lu Yufeng dengar perintah. Siap. Usir mereka dari kota Yun. Sita semua harta mereka, biar hidup ngemis di kehidupan selanjutnya. Siap. Xu Xiao, kamu benar Pangeran Beiliang? Kenapa nggak kelihatan? Rasanya kayak mimpi. Xian, maaf. Dulu karena ada alasan nggak bisa umumkan identitasku. Mulai hari ini aku bakal lebih sayang sama kamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.